Selamat sore. Mari kita membaca kitab suci dari Yehezkiel. Kita akan membaca pasal ke-14. Yehezkiel pasal 14, kita membaca pertanggapan ayat pertama sampai ayat ke-11. Saya akan membaca ayat pertama. Saudara sekalian membaca ayat kedua, demikian sampai ayat ke-11. Saya akan mulai. Sesudah itu, datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Jadi berhala-berhala mereka bukan di luar tapi dalam hatinya. Dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadanya baginya. Aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang menurunkan firman dan memberikan kepada kami hidup yang penuh dengan kelimpahan. Biar Tuhan boleh memberikan kami pengertian sehingga kami boleh menghidupi hidup dari Tuhan itu dengan penuh ucapan syukur. Sehingga kami orang-orang yang diperkaya oleh anugerah menyadari betapa limpahnya yang kami terima dalam Kristus. Dan biarlah hari ini kami sekali lagi diperkaya oleh firman-Mu, sehingga hati kami boleh senantiasa bersukacita karena kami dipenuhkan oleh hikmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini teks yang sangat eksplisit sekali menunjuk adanya berhala bukan di luar, tetapi berhala di dalam hati. Jadi konteksnya kalau saudara membaca pasal ke-13 dulu sebelum masuk ke 14 ini, Yehezkiel itu sedang menerima kunjungan sekelompok penatua Israel. Jadi ada sekelompok penatua Israel yang sedang datang mengunjungi dia. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang buangan. Jadi mereka ini kan mengalami pembuangan ya. Mereka tinggal di satu daerah karena mereka harus mengalami pembuangan akibat penghakiman dari Tuhan. Nah, alasan mereka datang ketemu Yehezkiel tidak dijelaskan. Alasannya apa? Mereka cuma ditulis di pasal 14 ini mereka ingin jawaban dari Tuhan. Jadi ini orang-orang yang kepingin dapat jawaban dari Tuhan dan mencari nabi. Jadi secara dari luar kita melihat ini hal yang indah ya. Sudah bayangkan ada satu orang Kristen lalu kemudian berdoa kepada Tuhan, mungkin berpuasa, menanti jawaban daripada Tuhan.
Mungkin ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kemudian mendapatkan kesulitan tertentu dan dia datang kepada Tuhan untuk minta jawaban. Nah, jadi mereka ingin klarifikasi karena khususnya di pasal 13 itu Yehezkiel menyerang nabi-nabi palsu. Jadi dia menyerang para guru palsu, menyerang para nabi palsu, dan Tuhan mengatakan, saya tidak pernah menyuruh para nabi palsu itu, saya tidak pernah menyuruh guru palsu itu. Mereka mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan, mereka berbicara atas nama Tuhan, tapi yang mereka ungkapkan bukan firman yang daripadaku. Nah, jadi di sini kita melihat ada pemalsuan firman, maka saya sudah ada di YouTube juga ketika saya khotbah di 1 Yohanes, saudara, khususnya masukin pasal 2, di situ dikatakan ujilah tiap roh, ujilah tiap nubuatan, kata firman Tuhan. Sehingga setiap orang itu mungkin ada orang yang mengatakan gini, kenapa sih kita tuh harus saling menghakimi? Orang khotbah sendiri, urusannya gereja masing-masing. Kenapa sih kok harus cerewet kita menghakimi khotbah yang lain gitu. Nah, saudara, di belakang kalimat yang kelihatannya sangat penuh kasih ini ada sebuah asumsi. Asumsinya adalah semua khotbah itu dari Tuhan. Nah, kalau semua khotbah adalah dari Tuhan dan semua khotbah pasti membangun dan semua khotbah pasti adalah sesuai dengan firman Tuhan, maka kalimat tersebut benar. Buat apa kamu urusi khotbah orang lain? Buat apa kamu urusi ajaran yang lain? Bukankah kamu bisa konsentrasi pada ajaranmu sendiri? Asumsinya adalah semua ajaran dari Tuhan. Semua ajaran sesuai firman Tuhan. Semua ajaran tidak ada yang menyimpang. Tetapi 1 Yohanes pasal 2 justru menyatakan sebaliknya. Asumsi itu tidak biblikal. Di dalam ajaran firman Tuhan, Tuhan mengajarkan ada suara Tuhan yang asli, tapi banyak orang memalsukan firman Tuhan. Dan dengan jelas dikatakan yang ada di dalam mimbar belum tentu semuanya firman Tuhan, tapi juga suara antikristus. 1 Yohanes pasal 2. Nah, karena ada suara antikristus, maka gereja harus berbijaksana, gereja harus membedakan mana yang suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian kita melihat juga padanannya di dalam Yesaya pasal 13, karena Tuhan pada waktu itu mengkritisi nabi-nabi dan guru-guru yang palsu yang dengan berani mengatakan bahwa mereka bernubuat demi nama Tuhan, padahal Tuhan mengatakan mereka adalah para penipu. Berita yang mereka sampaikan bukanlah berita dari Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa klaim mereka akan penglihatan dan nubuatan itu bohong belaka. Saya nggak tahu saudara ada itu siapa ya, tapi saya dapat WA. Katanya ada satu pendeta, saya tidak tahu pendetanya siapa benar-benar. Itu menemui salah satu paslon, saudara. Dan mengatakan bahwa dia mendapat penglihatan, lalu mendoakan bahwa paslon itu pasti jadi presiden gitu. Saya nggak tahu benar pendetanya itu siapa, cuman muncul di WA. Itu kejadian benar apa enggak, saya juga tidak tahu. Tapi asumsilah kejadian ini benar, saudara. Bayangkan ada seorang pendeta ketemu, saya melihat bahwa kamu akan jadi presiden Indonesia keberapa. Dan ternyata quick count-nya berkata sebaliknya, saudara. Bukan paslon tersebut yang didoakan itu yang menang gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah Roh Kudusnya ngawur, Roh Kudusnya ngantuk, atau orang itu yang asbun gitu. Kan kemungkinannya begitu kan. Terus tiba-tiba diralat dari surga, sorry, salah nomor gitu. Itu udah mungkin Roh Kudus, Roh kebenaran kok malah salah nomor. Yang ada adalah orang itu asbun begitu. Nah, kalau memang itu dari Tuhan, cirinya apa? Di dalam kitab Ulangan dikatakan, barang siapa, saya sebetulnya sudah ada semua, saudara. Barang siapa nabi yang berbicara demi namaku, maka dia bicara selalu tepat. Maka kalau ada nubuatan tidak terbukti, maka itu nubuatan palsu. Jadi itu semua biblical, saudara. Sudah tercantum dalam kitab suci. Dan di sini Tuhan menegur, mereka yang bernubuat tapi nubuatannya bohong. Mereka yang bilang dapat penglihatan, penglihatannya bohong. Saya khotbah sama satu orang yang terlalu overconfident, saudara. Jadi pada waktu itu GRI mengadakan aksi kasih kedokteran gratis gitu ya, dokter gratis dan penyembuhan untuk ini ya, untuk orang-orang yang sakit, dokter-dokter
mengobati di situ, lalu sebelum mereka diobati saya memberitakan Injil terlebih dahulu. Nah ternyata pemilik gereja yang kita pinjam terasnya untuk pengobatan gratis itu juga mau menyampaikan sesuatu katanya. Saya nggak khotbah tapi boleh nggak menyampaikan sesuatu? Oh ya boleh, silakan Pak. Pendetanya mengatakan demikian. Saya dari kecil sampai semenjak percaya Yesus sampai sekarang belum pernah sakit. Karena saya tidak ada dosa. Kalau saya ada dosa, saya sakit. Bapak Ibu harus bertobat karena banyak dosa. Saya kaget begitu ya. Ayub sakit gitu kan ya. Lalu kemudian Yohanes pasal 9 ada orang yang ya muridnya nanya ini buta gara-gara dia atau dosa papanya. Yesus mengatakan apa? Bukan dosa dia, bukan dosa papanya. Ada penyakit yang bukan akibat dosa spesifik. Saya tidak pernah sakit semenjak saya terima Yesus. Bapak Ibu ini banyak sakit maka banyak dosa. Ya. Dan Bapak itu mengklaim bahwa Tuhan berkata pada dirinya bahwa dia akan menjadi presiden, saudara. Itu kalau nggak salah pemilu tahun berapa ya? 2009 atau berapa, saya lupa itu. Dia membuat partai dan mengatakan Tuhan bicara sama saya jadi presiden. Jangankan jadi presiden, saudara, masuk kategori dipilih aja enggak loh, saudara. Lah ini apa? Bapak ini dengan terlalu berani, Tuhan bicara sama saya, kamu akan jadi presiden. Terus Tuhannya meralat, enggak deh, SBY aja gitu. Zaman itu kan SBY kan yang naik gitu. Nah jadi saudara, ini orang-orang yang terlalu berani berbicara padahal Tuhan tidak mengatakannya. Nah ini yang ditegur oleh Yeskiel. Ya, jadi Tuhan sudah menegur kalian, mengatakan ada sekelompok guru-guru yang terlalu berani berkata demi namaku, padahal itu bukan dari Tuhan. Nah saudara sekalian, kita sudah diajarkan ya bahwa kita harus hati-hati, termasuk kita yang mengklaim diri kita biblical pun. Kalau kita mau menarik pelajaran dari Alkitab, kita diajarkan baik-baik melakukan eksegese atau penggalian. Jangan Alkitab bicara apa langsung diambil jadi apa penerapan zaman sekarang. Tidak bisa begitu. Abraham kaya, Ishak diberkati triple kaya, saya pasti akan triple kaya kalau taat. Ya tidak bisa begitu. Ya, dan Ishak menjadi kaya, semakin kaya dan bertambah kaya, triple kaya. Saya klaim ayat ini triple kaya gitu. Saya pasti kalau taat sama Tuhan triple kaya. Ya belum tentu. Kalau panggilan saudara jadi seperti Petrus, ya tidak perlu sekaya kalau dipanggil seperti Yusuf Arimatea. Iya kan? Yusuf Arimatea punya pelayanan beda sama Petrus. Petrus tidak perlu terlalu kaya. Yusuf Arimatea harus kenal pejabat, sediakan kubur buat Tuhan Yesus, akhirnya diberikan kekayaan. Setiap orang dipanggil berbeda. Nah, maka menarik kesimpulan pun dari Alkitab harus hati-hati. Nah, setelah di dalam pasal 13 Tuhan menegur mereka yang mengklaim punya penglihatan dan sebagainya padahal itu bohong belaka. Lalu Tuhan menegur dosa-dosa orang Israel. Jadi sudah ditegur nabi-nabinya yang palsu, yang bilang lihat ini, lihat itu, sudah ditegur. Hamba-hamba Tuhan yang benar, kalau jemaat butuh pertobatan, kamu harus berkhotbah supaya jemaatmu itu bertobat. Jangan malah dihibur. Saudara, kalau misalnya jemaat perlu dimarahi, tidak boleh dihibur. Jemaat kalau perlu dihibur, jangan dimarahi, kira-kira begitulah. Iya kan? Jadi sekarang jemaatnya nakal. Hamba Tuhannya harus menegur, tapi malah dibombong. Nah, orang Jawa tahu bombong itu apa ya? Malah dibombong, malah diempok-empok gitu ya. Harusnya dimarahi, tapi malah dibombong. Mereka harusnya mengatakan pertobatan, tapi Tuhan mengatakan kamu kok bicara shalom-shalom terus ya. Kamu bicara shalom, ketenangan dan sebagainya. Padahal Tuhan menghendaki kamu menegur mereka. Maka Tuhan marah. Lalu Tuhan bilang, Yeskiel sekarang saya perintahkan kamu yang tegur. Kamu yang tegur. Maka disinilah Yeskiel membawa perintah dari Tuhan dan harus menyatakan berita teguran kepada mereka. Nah saudara, maka disinilah para penatua itu minta klarifikasi mungkin ya. Siapa sih sebetulnya ditegur? Kami ini ikut bersalah apa enggak sih? Jadi sebetulnya teguran itu untuk siapa? Kami ini harus bagaimana? Jadi mungkin mereka butuh jawaban itu, saudara. Butuh klarifikasi, kami harus bagaimana, salah kami apa? Lalu kemudian kami termasuk golongan yang ditegur itukah? Mereka datang, saudara. Mereka mau cari jawaban.
Nah, para penatua dikatakan siapa itu? Biasanya itu mereka pemuka-pemuka masyarakat. Jadi mereka juga pasti tokoh-tokoh yang rohani, saudara. Orang yang punya kerohanian yang cukup matang sehingga menjadi pemimpin. Pemimpin masyarakat sekaligus biasanya pemimpin rohani. Jadi mereka ini adalah mungkin kalau zaman sekarang sudah pemimpin masyarakat juga penatua gereja, diaken di gereja. Mungkin mereka itu adalah juga pendeta-pendeta. Jadi mereka datang cari Yeskel. Seorang yang dituakan dan dianggap punya relasi yang baik dengan Tuhan. Seseorang yang dihormati oleh masyarakat. Nah, tapi meskipun demikian tampaknya mereka sedikit banyak ikut nabi palsu itu. Mungkin karena nabi palsu itu begitu meyakinkan dan sudah menjadi pandangan umum. Saudara, problem dari kekristenan adalah kita itu lebih gampang mirip dengan dunia daripada berbeda dengan dunia. Dan meskipun teologi kita ortodoks, problemnya adalah tingkah laku kita seringkali tidak ortodoks. Saudara bisa jumpa itu dalam kitab suci ya, banyak sekali tingkah laku murid yang sangat berbeda dengan Yesus, sekalipun mereka belajar teologi perjanjian lama. Yesus terima anak-anak, murid usir, itu pikiran dari mana? Yesus pada waktu itu mengatakan bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Murid-murid punya asumsi orang kalau dosa, sakit, pasti dosa spesifik. Pada waktu ada orang kena musibah, ditanya, dosanya apa? Yesus bilang, jangan kau kira dosamu tuh lebih enteng dibanding orang yang ketiban menara di Yerusalem itu. Saudara lihat ya, cara pandang murid-murid itu berbeda sekali sama Yesus. Waktu orang tidak mau terima Injil, datang si Yohanes. Guru, biar saya berdoa orang Samaria disambar api dari langit. Yesus tegur dia, tidak begitu. Bukan begitu. Lalu pada waktu Yesus mau ditangkap sama pasukan, Petrus tarik pedang, potong telinga orang. Lihat saudara responnya itu loh. Saudara bisa daftar itu begitu banyak. Yesus ngajarinya begini, murid-murid responnya begitu. Pertanyaannya mereka belajar dari mana, saudara? Ketika Yesus mengatakan juru selamat akan mati, langsung Petrus menariknya ke pinggir. Hal itu tidak akan terjadi. Yesus langsung bilang, setan kamu. Dari mana cara berpikir bahwa juru selamat itu pasti harus menang dan keren? Ternyata masyarakat itu mempengaruhi. Saya mungkin akan, kalau Tuhan kasih kesempatan akan khotbah ya, di zaman ini kira-kira cara pandang apa yang bisa mempengaruhi gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan lebih mirip dunia ketimbang gereja Tuhan mengambil sikap berbeda dengan dunia. Ya, termasuk pendeta-pendeta yang mengejar like, lucu ya saudara. Dan percaya bahwa gereja berkembang karena banyak yang nge-like dia di medsos. Saudara, Yesus kira-kira waktu hidup dia banyak balesin Instagram enggak ya? Banyak balesin email. Ya. Yesus itu banyak berdoa. Sesuatu yang mungkin jarang dilakukan oleh orang yang banyak edit foto, edit video gitu ya. Saya bukan menyerang orang yang kerjanya itu ya. Saya bicara mengenai pertumbuhan gereja dan orang-orang yang harus pakai kultur selebritis yang percaya hanya dengan cara itu gereja akan bertumbuh. Tidak, saudara. Ya, jadi itu juga termasuk kultur yang gereja harus kritisi dengan sangat jeli. Apakah memang harus seperti itu caranya? Yesus mempertumbuhkan gerejanya bukan dengan cara seperti itu. Ya. Justru hal-hal yang paling tradisional akhirnya nggak di-touch sama gereja. Ya. Tadi saya bicara mengenai bagaimana melayani orang-orang yang paling bawah. Itu kan ajaran Tuhan Yesus. Jangan lupa loh, gereja sudah maju, nanti sudah bangun besar. Saudara perhatikan nggak KKR untuk anak jalanan? Saudara perhatikan nggak orang-orang sakit dan miskin? Kalau gereja sudah lupa itu, bagaimana mungkin kita bisa disebut gereja Tuhan? Kita tidak boleh lupa. Kemarin saya sudah diingatkan juga, ada hamba-hamba Tuhan di pedesaan. GRI biasa layani. Tahun ini bagaimana kita mulai? Harus dimulai. Kita tidak boleh lupa, saudara. Gereja, ajaran Tuhan, harus perhatikan semuanya. Bukan hanya orang-orang yang paling penting di masyarakat, tetapi orang-orang yang paling kecil. Itu adalah cara Tuhan Yesus dan itu harus kita kerjakan.
doa, penginjilan, kebersamaan, melayani orang-orang kecil, itu semua ajaran Tuhan. Dan itu tidak populer dalam zaman sekarang. Bagaimana gereja relevan dalam politik? Boleh. Tapi jangan lupa seringkali Yesus juga oposisi terhadap politik, tergantung situasinya. Alkitab tidak mengajarkan harus oposisi atau harus ikut. Elia itu menentang oposisi. Lalu kemudian Elisa sambil oposisi, sambil temenan sama raja. Itu Alkitab tidak memberikan satu patokan, tetapi prinsipnya adalah harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah jadi saudara-saudara sekalian, pada waktu mereka datang minta petunjuk, lalu kemudian Tuhan berkata kepada Yeskiel, setelah mereka berkumpul ya, Tuhan berkata lewat Yeskiel, Tuhan mau membongkar isi hati mereka lewat Yeskiel. Kira-kira Tuhan bilang begini, saudara, ini orang-orang sekelompok orang ini mau cari jawaban dari Tuhan. Mereka datang kepada kamu, judulnya mau cari jawaban dari Tuhan, padahal hati mereka penuh berhala. Jadi di sini bukan berhala yang kelihatan ya saudara. Jadi ini dikatakan berhala dalam hati. Di dalam pasal 8 kitab Yeskiel dikatakan Tuhan itu meninggalkan bait suci. Wah itu satu pemandangan yang sangat mengenaskan ya saudara. Bayangkan misalnya nih ya. Aku melihat Tuhan pergi sedang pelan-pelan meninggalkan GRI Kertajaya. Wah menakutkan loh saudara kalau kalimat itu terjadi. Jadi saudara bisa bayangkan bait suci ditinggalkan oleh Allah. Oh itu menakutkan sekali. Dalam pasal 8 Tuhan meninggalkan baitnya karena Israel jatuh pada penyembahan berhala. Nah berhala yang digambarkan itu adalah berhala yang di luar. Jadi para penatua ini mengatakan, loh kita kan sudah gak kayak itu toh. Mereka itu nyembah patung, saya sudah gak nyembah patung loh. Mereka itu menyembah berhala di luar, makanya mereka dihukum oleh Tuhan. Mas saya kan gak nyembah patung. Nah saudara sekalian, masalahnya kalau di dalam pasal-pasal sebelumnya, berhala-berhala itu digambarkan eksternal. Tetapi sekarang Tuhan mau menunjukkan, kamu juga tidak kalah bersalah. Karena kamu menyembah berhala di dalam hati. Nah, jadi penyembahan berhala bukan hanya sesuatu yang eksternal, tetapi sesuatu yang internal. Jadi mereka mungkin geleng-geleng, aduh nenek moyang kita nih ya, gak malu apa ya, nyembah berhala. Kita punya Tuhan yang hidup loh. Mereka nyembah patung, aduh mereka geleng-geleng kepala. Sekarang mereka ditegur sama Tuhan. Mereka bukan mau cari saya, hati mereka penuh berhala. Jangan pernah doa, karena aku sendiri tidak akan menjawab doamu. Aku akan berhadapan dengan berhala-berhalamu, baru aku akan jawab engkau. Jadi ternyata berhala dalam hati itu serius saudara. Mungkin mereka mengatakan, saya nggak bisa ngerti loh kelakuan teman-teman kita di Yerusalem. Ternyata mereka melakukan hal yang sama. Nah jadi saudara, berhala itu bukan cuma yang di luar, tetapi yang di dalam hati. Maka ada seorang anak SMA yang tanya sama saya, Pak, kalau nyembah berhala itu berhalanya kalau bertobat mesti dibakar ya Pak? Saya bilang, enggak tentu loh. Enggak tentu harus dibakar. Oh pendeta saya bilang harus dibakar. Kalau enggak dibakar enggak selesai. Enggak tentu saya bilang. Enggak harus dibakar. Yang penting kamu bertobat kepada Tuhan. Enggak tentu berhala dibakar. Loh kalau enggak dibakar kuasanya masih tetap ada Pak. Lah kuasa masih ada apa enggak kan bergantung hatimu itu. Hatimu kembali kepada Tuhan bertobat apa enggak. Udah Pak harus dibakar. Kemarin itu berhala-berhala di rumah saya dibakarin sama pendeta. Dan pendeta bilang harus dibakar. Ya saya tuh bilang enggak tentu. Makin bingung pemuda itu ya. Terus saya bilang sama anak SMA itu, gini loh, lah kalau berhalamu itu misalnya sesuatu yang eksternal ya dibakar. Lah kalau berhalamu pacarmu, lu mau bakar pacar. Lah kalau berhalamu orang tuamu, lu mau bakar orang tua. Iya benar juga ya, berhala itu enggak harinya yang di luar ya iya gitu. Berhala bisa sesuatu yang di dalam hati. Lah kalau berhalamu uang, kamu bakar uang, ditangkap pemerintah Indonesia kamu. Iya kan? Lah uang rupiah dibakarin itu kan enggak boleh gitu. Disobek aja enggak boleh apalagi dibakarin begitu kan. Jadi bukan berarti harus dibakar, itu kan simbolik ya. Saudara, orang membakar berhala itu kan simbolik begitu, mematahkan kuasa. Kuasanya itu di sini. Siapa yang kau sembah?
Nah, jadi saudara, apa itu berhala dalam hati? Tampaknya saudara, Alkitab mengajarkan pada kita bahwa hati manusia itu dicipta untuk menyembah. Maka setiap detik kita itu adalah makhluk yang senantiasa menyembah. Dan kita ini dicipta seharusnya menyembah yang benar. Kita menyembah Tuhan yang sejati dan tidak ada Allah lain kecuali Tuhan. Maka itu adalah hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah saudara, pada waktu kita dicipta hanya untuk menyembah Tuhan, dosa itu kebalikannya. Kalau kita membaca Roma pasal pertama, Paulus mengatakan dosa itu adalah asebeia, tidak mau tunduk, dan adikia, tidak mau bersikap lurus. Jadi asebeia tidak mau menyembah, adikia tidak mau taat, tidak mau adil. Maka asebeia, saya sama Tuhan tidak mau tunduk. Adikia, saya sama manusia tidak mau adil. Sama manusia jahat, sama Tuhan lawan, itulah dosa. Nah jadi setelah Paulus menjelaskan manusia itu asebeia, dikatakan kalau terjemahan Indonesia karena kefasikan dan karena kelaliman, itu asebeia sama edikia. Lalu dikatakan manusia itu menindas kebenaran. Lalu manusia menggantikan kebenaran itu dengan dusta. Maka, kata Paulus, mereka tidak lagi menyembah penciptanya. Mereka menyembah burung, menyembah ini, menyembah itu, dan apa yang terjadi saudara? Maka mereka menggantikan itu dengan berhala. Setelah Tuhannya digeser, satu persatu, maka muncul iri hatimu, apa segala macam, terus daftar dosa muncul. Jadi semua daftar dosa itu muncul, kenapa saudara? Karena manusia tidak menyembah Allah lagi. Kenapa tidak menyembah Allah lagi? Mereka menindas kebenaran. Mereka gantikan dengan apa? Waktu mereka sudah menindas Allah, mereka menggantikannya dengan berhala. Nah ini adalah antropologi Kristen ya, di dalam kitab Roma. Yang konsisten dengan apa yang tertulis dalam Yeskiel. Kebenaran firman Tuhan ditekan, lalu kemudian suara berhala muncul, lalu dari sini manusia muncul kejatuhan. Semua dosa muncul. Maka ketika kita bicara mengenai dosa, maka pada waktu itu kita mesti melihat dari dosa ini apa yang menjadi source-nya. Dan source-nya itu dari dalam hati manusia. Apa yang dari luar, kata Tuhan Yesus, berasal dari hati. Kalau matamu terang, perbuatanmu terang. Kalau matamu sudah gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Orang kalau sudah gelap, lihat apapun gelap. Saya ketemu sekelompok anak-anak gitu ya. Ngomong apa saudara? Ngomong apa? Jadi kayak semuanya kayak jorok gitu saudara. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Kita misalnya ngomong satu kata, bol gitu ya. Ya bola ya bola. Bol, hihi cekikikan. Saya bilang pasti ngeres pikirannya ya. Ketawa-ketawa, bolnya siapa gitu. Hatinya kalau sudah ke sana, orang ngomong apapun juga bawanya ke sana. Orang kalau hatinya bersih, disodorin yang kotor pun dia tetap posisinya bersih. Dia akan menolak, dia akan bersikap. Tapi orang kalau sudah hatinya kotor, mau yang bersih pun jadi kotor saudara. Nah ini adalah bicara mengenai hati. Nah jadi kalau kita melihat sesuatu yang ada di luar, itu menjadi cerminan apa yang ada di dalam hatinya. Saudara, kalau misalnya saudara itu takut, sangat sulit untuk membuat membuat orang lain itu berani, bukan? Saudara ketakutan, saudara jangan takut ya, kita hadapin masa depan Indonesia, tapi saudara gemetar gitu. Dan saudara yang gemetar, ya berarti yang di dalam hati saudara juga sedang takut. Orang yang hatinya takut, tindakannya takut. Orang yang ngomongnya kotor, munculnya hatinya kotor. Orang yang hatinya bijak, kalimatnya bijak. Orang yang hatinya tenang, kalimatnya tenang. Orang yang hatinya teduh, kalimatnya teduh. Orang yang hatinya takut, kalimatnya takut.
Orang yang hatinya marah, kalimatnya marah. Orang yang hatinya tersakiti, kalimatnya penuh benci. Ya seperti itu, saudara. Nah, maka ketika manusia sudah menekan kebenaran, lalu menggantikan kebenaran dengan dusta, dengan berhala, maka muncul sekian banyak problem, sekian banyak dosa muncul di situ. Maka ketika orang datang, ini loh dosa-dosa saya, ini loh permasalahan saya, ini loh lihat, ini kami ini seperti ini, tolong dibereskan. Maka psikologi berusaha masuk, apa berusaha masuk, komunikasi berusaha masuk, semua berusaha masuk untuk menyelesaikan ini, saudara. Ya mungkin bisa diselesaikan secara gejala-gejala yang tampak dikurangi dan sebagainya. Tetapi tidak menyelesaikan masalah yang paling tuntasnya, yaitu hati manusia yang menjadi sumber. Dan sumbernya apa, saudara? Sumbernya berhala itu. Jadi Tuhan memberikan 10 hukum di dalam dasar titah. Dan hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau hukum ini dilanggar, maka akan tinggal tunggu waktu, hukum selanjutnya akan muncul, saudara. Dilanggar juga. Pelanggaran semua hukum dari hukum kedua sampai hukum ke-10, pasti itu pelanggaran hukum pertama. Nah jadi saudara kalau membaca Roma pasal 1 itu akan clear. Kenapa? Karena tadinya adalah hati manusia menyembah Tuhan. Tapi manusia menekan suara itu lalu menggantikannya dengan dusta. Setelah menggantikan dengan dusta, manusia menggantikan penyembahan Allah dengan penyembahan berhala. Setelah itu muncul semua dosa yang lain. Jadi berdasarkan pemahaman yang dipaparkan Paulus, semua dosa yang lain itu berawal dari ketika manusia menggantikan hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Coba kita lihat Roma ya saudara ya, supaya lebih clear. Roma pasal pertama, coba kita lihat ayat 18. Ini yang murka Allah nyata dari surga atas kefasikan ini ya, asebeia dan kelaliman, adikia. Jadi dosa sebagai asebeia, dosa sebagai adikia, menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata. Ayat 21, muncul hati mereka menjadi bodoh dan hati mereka menjadi gelap. Mereka kelihatannya penuh hikmat tapi menjadi bodoh. Ayat 23. Jadi misalnya saudara, wah Allah sudah ada, saya punya teori macam-macam, bisa jelaskan dengan teori yang canggih. Mereka kelihatan berhikmat kata Paulus. Padahal mereka bodoh. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Nah saudara lihat ya, ini manusia menggantikan Allah dengan berhala. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara kalau melihat pattern dari pasal 1 ini sebetulnya Paulus sedang refer kepada kejadian. Ini penciptaan. Ya, jadi sebetulnya manusia dicipta menyembah Allah, berelasi dengan Allah. Sekarang ciptaan Allah yang lain dipakai untuk menggantikan Allah. Nah jadi setelah penyembahan berhala di ayat 23, saudara lihat ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh. Ayat 25, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja, menyembah makhluk, melupakan penciptanya. Amin. Dia berhenti dulu, saudara, nggak tahan. Kata beberapa komentator, saking dia akan mulai lebih hitam lagi kegelapan manusia. Ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan, istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar, dan terus saudara, daftar itu terus sampai ayat 29. Kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal Allah, dan sebagainya. Gitu. Awalnya dari mana saudara? Penyembahan berhala dalam hati. Harusnya menyembah Allah tapi diganti dengan berhala. Lalu muncullah semuanya itu. Ini yang dinyatakan Alkitab. Saudara, harusnya taat sama Allah. Tapi kemudian kita misalnya mengatakan, Tuhan, Engkau tidak adil. Saya tidak mau diperintah oleh Engkau. Engkau mengatakan bahwa Engkau berdaulat. Semua yang Engkau lakukan adalah adil.
engkau tidak adil. Nah saat itu kan Allah digeser dari dalam hati. Dia tidak mau taat sama Allah. Dia tidak mau tunduk, ACBIA. Maka dia geser Allah, dia gantikan dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Saya tidak merasa Allah adil, maka dia nyolong. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang korupsi? Karena dia tidak percaya Allah itu adil, Allah baik sama dia. Dia menggantikan Allah, mau jadi Allah, lalu kemudian mengambil harta milik orang lain. Tuhan, saya tidak percaya bahwa Engkau memberikan kepadaku cukup, aku tidak cukup dengan pasanganku. Aku mau selingkuh. Akhirnya dia berzinah melanggar hukum ketujuh. Kenapa? Karena dia tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Dia tidak mau diatur oleh Allah. Dia tidak mau setia kepada perjanjiannya dengan Tuhan. Maka kemudian dia melawan hukum pertama, dia melawan hukum ketujuh. Kenapa orang iri? Karena dia tidak percaya bahwa Allah baik dan menyediakan yang terbaik buat dia. Jadi setiap pelanggaran hukum pertama, muncul dosa macam-macam. Tadi kita proma itu, saudara. Daftarnya panjang, didaftarin aja itu. Dosa ini, dosa ini, dosa ini. Ditarik ke atas penyembahan berhala, ditarik di atas karena ini menggantikan Tuhan. Jadi orang melakukan kejahatan di belakang semua, misalnya ya, kenapa kok kamu nyolong? Karena aku ini gimana ya, aku tergoda ini. Oh karena kurang pendidikan, Indonesia kurang pendidikan budi pekerti. Ajarin tuh semua anak budi pekerti, saudara. Tetap saja begitu. Kenapa? Karena problemnya adalah masalah yang lebih luas daripada itu. Ya. Jadi problemnya adalah berhala dalam hati. Misalnya keserakahan, ketamakan, itu kan dosa. Kenapa manusia tamak? Karena manusia tidak puas. Kenapa manusia tidak puas? Tarik lagi terus ke belakang. Jadi kalau manusia problemnya adalah ketamakan, oh ini nyeleweng terus, ya nyeleweng terus ini masalah komunikasi nggak lancar, mungkin banyak unek-unek nggak bisa keluar, ditata ya Bapak Ibu komunikasinya dilancar, mau selancar apa kayak jalan tol komunikasinya ya tetap aja nyeleweng saudara. Karena problemnya ketamakan kok, bukan masalah sekedar komunikasi, iya kan? Anak malas, kenapa malas? Ya saya banyak tekanan, saya banyak ini, oh gitu ya, mamiku menekan aku, papiku menekan aku stres gak bisa belajar. Berhalanya comfort, dia pemuja kesenangan. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan namanya stres. Hasilnya apa? Hasilnya dia akan sering boring. Kenapa? Karena berhalanya comfort, dia mau seneng. Semua yang menggantikan kesenangan dia gila game, dia gila tenang, dia gila healing. Semua yang mengganggu healing dihantam sama dia, itu berhalanya dia. Jadi mamanya sudah dinasehatin. Oh ibu jangan bangkitkan, hai bapak jangan bangkitkan, murka anak-anakmu. Ya, diajarin ini, ya tetap aja karena problemnya di dalam hatinya bukan lingkungan. Ya tetap malas gitu kan. Oh malasnya apa? Kurang motivasi, mungkin dosen-dosennya itu loh, dosen-dosennya tuh kurang memberikan stimuli pengajaran yang baik. Dosennya yang kena gitu kan. Jadi dosennya udah diganti, dikasih Einstein ngajarin dia lah kalau gitu. Tetap aja nggak bisa. Oh Einstein mau pintar tapi nggak pintar ngajar dan sebagainya. Cari dosen yang pintar ngajar. Oh ini dia pintar ngajar tapi nggak pintar ngajar anakku, dia nggak ngerti. Anakku memang so special gitu. Ya nggak bisa saudara, karena problemnya berhala dalam hati. Di mana orang itu harus menghadapinya sendiri. Nah jadi saudara-saudara sekalian, kita dicipta untuk menyembah. Setiap detik kita menyembah, tetapi penyembahan itu seringkali kita tidak sadari, kita sudah bergeser dari menyembah pencipta yang benar dengan menyembah yang tidak benar. Maka dengan demikian kita akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah maka battle of worship itu terjadi. Saudara bayangkan ya, orang itu tadi dikatakan penuh berhala lalu cari kehendak Tuhan. Bayangkan saudara, ada orang yang dikuasai berhala, namanya misalnya berhala kontrol lah. Dia mau menggantikan Tuhan, dia mau semuanya tertata dengan rapi. Kalau keadaan tidak rapi, wah dia bisa marah-marah. Dia lihat Indonesia gitu ya. Lu kenapa begini? Indonesia tidak tertib. Oh Tuhan, di manakah engkau, Indonesiaku kacau gitu kan ya. Lu kenapa kacau? Dia bilang, wah gereja tidak begini. Wah pendidikan tidak begini. Semuanya dimarahin sama dia. Dia jadi kacau, dia tidak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena dia mau kendalikan semuanya. Sampai di rumah ya dia kendalikan semuanya. Kalau dia suami, istri, mesti begini, keuangan pakainya begini. Anak, 1, 2, 3, belajar jam sekian, ini jam sekian, ini jam sekian. Pokoknya tidak ada kata enggak.
Wah, menakutkan sekali, saudara. Dan kalau dia ada masalah, dia berdoa sama Tuhan, kira-kira jawaban apa yang dia akan dapatkan ya saudara? Yang akan dia minta. Ya jawaban yang sesuai dengan kehendaknya dia. Tuhan ampuni istriku, harusnya ampuni diriku gitu. Dia itu memang sangat amburadul Tuhan. Manusia yang sudah sering saya ampuni tapi tidak tahu diri. Saya bisa bayangin harusnya diampuni itu dia gitu ya. Dia kejam, manusia kejam ini gitu ya. Rumah itu udah kayak rumah sakit saudara. Wangi detol senantiasa gitu ya. Tidak boleh ada sedikit pun titik debu. Kayak museum gitu kan ya. Semuanya harus seperti itu. Kadang-kadang keterlaluan kontrolnya. Ya. Ngomong diatur. Anak ngomongnya mesti begini. Atau suami ngomongnya begini. Atau istri ngomongnya harus begini. Semuanya dia harus kontrol. Semua harus rapi. Dan begitu tidak sesuai keinginan dia. Dia langsung tegang. Panik. Ya berhalamu kontrol. Pertanyaannya ketika Tuhan Yesus tidak bisa menggerakkan tangannya. Dia tidak bisa mengontrol bahkan menggerakkan tangannya di atas kayu salib. Itu bagaimana? Dia dikatakan kalah loh. Ada momen-momen di mana kita tidak bisa mengontrol keadaan. Mau menyelesaikan semua sesuatu, segala sesuatu harus diselesaikan. Saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, politik sudah beres belum saudara? Orang-orang yang sakit sudah sembuh semua belum? Orang miskin sudah jadi haknya dibela belum? Ya banyak yang tidak saudara. Maksudnya kita bisa menyelesaikan masalah tapi nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Lah kalau kita mau menyelesaikan masalah kita lebih dari Tuhan saudara. Gereja harus begini, gereja harus begitu, orang Kristen harus begini, harus begitu. Ada batasnya. Bahkan gereja kita tuh ada batasnya. Ada hal-hal yang kita tidak bisa. Dan kita harus bilang, kita nggak bisa, saya nggak ngerti semua itu. Kenapa gereja Kertajaya tidak melakukan penelitian? Nggak bisa gitu. Penelitian apa gitu? Nggak bisa gitu. Kenapa tidak peka pada lingkungan? Ilmu aja nggak ada, gimana peka gitu. Ajarin kita dong. Kita nggak tahu kok gitu. Ada batasan dalam diri kita. Jadi kita nggak bisa saudara, kalau kita datang pada Tuhan, lalu kita hati kita itu dikuasai oleh berhala, yang terjadi adalah permintaan kita itu akan menghancurkan kita. Maka Tuhan di sini mengatakan, mereka ada berhala dalam hati yang menjadi batu sandungan bagi mereka sendiri. Jadi berhala itu menghancurkan kita, membuat kita tidak bisa melihat kehendak Tuhan. Ambil contoh saudara ya. Ada orang yang berhalanya approval. Mana dia tahu saudara? Ini berhala dalam hati kok. Approval. Dia selalu pengen di-approve orang lain. Jadi dia tidak terima approvalnya Tuhan. Dia mau terima approvalnya seseorang. Ya gak heran dia akan ngomong, Pak Ivan, tidak ada orang seorang pun yang cinta aku. Padahal dia lagi jatuh cinta sama seseorang. Orang yang dicintai gak cinta dia. Tapi seluruh dunia yang dia kenal mungkin cinta dia juga gitu. Papa mamanya sayang dan sebagainya, dia gak peduli. Karena dia mau approval dari orang itu. Ya susah kan kalau dia approval. Nah kalau orang berhalanya approval selalu mau menyenangkan orang lain. Dia akan sulit mengatakan tidak. Maka dia akan capek, dia akan beban. Karena dia akan berusaha untuk nyenengin semua orang. Dia tidak berani untuk mengatakan bodoh amat lu benci gua juga bisa benci lu cuman gua gak mau aja gitu. Dia gak akan bisa begitu saudara. Karena dia harus menjadi perfect di mata semua orang. Jadi lu gak bisa ya? Emang gua gak bisa. Gua kecewa sama lu. Selamat. Ya, kecewa lebih banyak lagi ya gitu ya. Gua memang mengecewakan kok, lu salah sendiri lu percaya sama gua gitu. Dia gak ada keberanian untuk itu. Kenapa? Karena approval. Saya mau tunjukkan sama semua orang. Kalau dibilang, saya kecewa sama kamu. Oh gimana caranya supaya sampai lu gak kecewa sama gua? Mati aja saudara kalau semua orang kita gituin. Gua kecewa sama lu. Salah sendiri siapa yang percaya gitu kan. Lu percaya sama Tuhan dong banyak-banyak. Percaya sama gua ya kecewa lalu gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang berhalanya approval, lalu dia akan capek terus-menerus mencari approval dalam hidupnya dia. Lalu datang ketemu sama pasangan ya, suami istri misalnya. Istrinya ngomong, gimana? Kerjaan gimana? Iya, gua gak bisa kerja, mentang-mentang punya suami miskin. Berantem, oh ini masalah komunikasi bu, cara ngomongnya. Enggak, itu loh berhala approval itu loh. Dia tuh kepengen dihargai, diterima sampai segitunya. Gitu. Komunikasi jalan pun dia akan kena di tempat lain. Gitu. Istrinya gitu ya.
kamu ya lain kali jangan, iya gue bodoh. Lalu siapa yang ngomong bodoh gitu? Belum ada orang cuma ngomong tegur. Karena problemnya itu idol di dalam hati. Approval. Ya. Ada orang akhirnya dari approval menjadi bentuknya apa? Fear of man, takut akan manusia. Ya. Lalu kemudian bentuknya apa lagi? Relation. Dia cepat-cepat mau berelasi sama semua orang. Nah celakalah dia kalau nggak diterima sama orang. Itu menjadi berhalanya dia. Ya. Nah jadi ini adalah detail bagaimana kita konsentrasi kepada hati, karena hati bisa dikuasai oleh berhala. Nah berhala bisa mulai dari, misalnya ya, saudara, saya memberhalakan ayah saya atau memberhalakan pacar saya, itu satu hal. Tapi bisa lebih dalam lagi. Apanya yang memberhalakan? Misalnya saudara sangat mendambakan approval dari dia. Nah itu lebih dalam lagi. Jadi saya memberhalakan dia dan saya sangat ingin dia memberikan approve pada saya. Saya memberhalakan dia karena saya pengen mengontrol dia. Nah ini berhala lain lagi nih. Masalah kontrol. Ya. Kontrol dan approval dua hal yang berbeda. Ya, pokoknya dia kepengen kuasai dia. Kalau dia tidak sesuai kehendak saudara, bukan kehendak Tuhan ya, saudara akan marah. Sabtu malam minggu kemana kamu? Checklist. Ya, pergi kemana kamu? Senin kemana? Ini kemana? Kenapa balas SMS-nya cuma 3 baris, harusnya 8 baris. Gitu. Kontrol semuanya, begitu kan ya. Jadi kalau tidak sesuai kehendaknya dia, ya ini kan masalah idol of heart. Jadi di belakang semuanya itu ternyata ada sesuatu yang menguasai dia. Nah jadi ini battle of worship, saudara. Dan ketika kita mengaminkan itu, kita tetap mengentertain dan menyembah dia, maka hidup kita akan dirusak. Kita bisa kelihatan berdoa pada Tuhan. Bayangkan saudara, kita sedang terjebak di dalam misalnya power and pride ya. Kita tuh kepingin sekali dipuji orang, lalu jadi guru sekolah minggu. Selama saudara dibilang khotbahmu bagus ya, lalu kemudian kamu punya pembawaan tuh membuat anak-anak tenang. Anakku tuh senang banget kalau kamu khotbah dan sebagainya. Ya selama dibegituin dia khotbah terus saudara. Tapi kalau udah dikasih masukan, kamu khotbahnya kelamaan, dia mulai cembetut. Udah bagus saya persiapan ajar anakmu. Ya karena problem approval itu loh saudara, problem approval. Nah setiap orang bergumul dengan approval. Nah sekarang saya cerita Spurgeon ya saudara, ini jangan ditiru, ini dia. Dia bergumul dengan approval. Dia turun dari mimbar, lalu kemudian satu orang ibu salami dia mengatakan, Pak Spurgeon terima kasih, khotbahmu begitu bagus. Ini Spurgeon ya saudara, jangan tiru ya gitu. Dia bergumul dengan approval. Maka itu sebabnya begitu turun dari mimbar, setan menyerang saya. Nanggap kan saudara? Maksudnya orang itu setan gitu. Pak Spurgeon terima kasih, khotbahmu bagus. Spurgeon turun, itu sebabnya begitu turun mimbar, setan serang saya. Nah tentulah gitu ya, maksudnya orang memberikan apresiasi jangan disetan-setanin begitu kan ya. Nah tentu, tapi boleh jadi saya membaca bagian itu satu sisi secara sikap mungkin kurang tepat, tapi mungkin secara pergumulan hati. Mungkin Spurgeon saat itu sedang bergumul dengan approval. Dan itu menjadi respon rohaninya dia, meskipun cara mungkin kurang tepat. Untuk bagaimana dia deal dengan hatinya. Untuk menjaga hatinya untuk tetap di hadapan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah jadi manusia itu saudara-saudara sekalian pada waktu datang dengan hati penuh berhala di dalam Yeskiel pasal 14, Tuhan tidak menjadi fokus. Karena hati mereka sudah dikontrol oleh berbagai macam berhala. Baik itu kesenangan, kontrol, mungkin berhala approval, dan yang lain-lain. Berhala security, reputasi, sukses, dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam hal yang ada di dalam diri seseorang. Gitu. Nah, maka Tuhan mengatakan saya tidak akan menjawab kamu, saya akan mengkonfrontasi kamu gitu ya. Jadi Tuhan tidak akan menjawab nih Tuhan checklist permintaan saya, tidak. Saya akan melihat hatimu,
Saya akan memeriksa hatimu dan saya akan mengenyahkan berhala-berhala dalam hatimu, baru matamu akan dicelikkan. Nah saudara, jadi tugas kita akan sulit untuk lepas dari berhala kecuali kita menyadari bahwa kita itu memang rapuh. Maksudnya begini saudara, saya dan saudara itu mungkin menyembah berhala-berhala yang tidak kelihatan itu. Itu harus kita akui dulu. Nah kalau kita sudah mengatakan saya pokoknya bebas, wah ya, sudah, kita nggak akan bisa untuk dimenangkan bagi Tuhan. Tapi justru pada waktu mengatakan ada Alkitab mengajarkan ada battle of worship dalam hati saya. Dan itu terjadi simultan, terus menerus terjadi. Ya. Dan disitulah siapa yang menang. Misalnya saudara ya, pada waktu saya lihat satu tukang parkir lalu saya marah. Ya, lalu kemudian istri saya bilang, kamu kenapa begitu anger? Ya ada satu berhala yang berkuasa saudara. Yaitu apa? Yaitu approval. Saya merasa tidak diterima bahkan oleh tukang parkir. Saya mau ajakin berantem saudara tukang parkirnya. Istri saya mengatakan, kamu tuh kenapa sama tukang parkir kok begitu? Ya, saya marah, ya kan bisa pakai cara yang lain. Kenapa harus pakai cara gitu? Saya mau melakukan keadilan supaya tidak diperlakukan sama semua orang. Saya turun, sudah marah-marah semua tukang parkir mau ngajakin berantem. Ya. Sampai pada waktu itu ada satu orang bilang, Pak, malu Pak dilihat orang-orang. Bapak orang terpelajar kok sikapnya begitu. Saya kaget gitu. Diingatkan oleh Tuhan, waduh, saya ini baru khotbah mengenai self control loh. Lah kok aku pulang itu sama tukang parkir kayak begitu gitu. Saya problemnya apa? Saya harus periksa hati saya. Jadi saudara, baru turun dari mimbar, lalu kemudian ajak istri makan, lalu kemudian harus terjadi pergumulan itu. Itu saya masih ingat itu terjadi kira-kira sekitar tahun 2012 atau 2013. Baru selesai khotbah saudara, mengenai self control. Lalu kemudian saya pergi makan, dan saya mau berantem sama tukang parkir. Tengah-tengah saya sadar, waduh saya nggak benar. Lalu saya bilang sama tukang parkirnya, Pak maaf ya saya emosi. Iya Pak nggak apa-apa. Terus saya bilang, nanti habis makan saya setelah tenang saya cari lagi. Saya mau tenangkan diri dulu, nanti bicara baik-baik. Lalu kemudian makan, istri saya bilang, kamu nggak seperti biasanya. Iya, saya marah pun harusnya kan, kita kan belajar saudara ya, kita boleh marah. Tapi cara mengungkapkan kemarahan itu kan bisa dengan cara yang sinful, bisa dengan cara yang graceful, penuh anugerah. Kalau saya mengatakan, Pak, Bapak jangan bentak-bentak. Kita semua orang-orang baik-baik. Kenapa Bapak bentak saya? Itu pun juga sebuah teguran. Saya nggak terima Bapak saya tuntut Bapak minta maaf. Itu pun juga sebuah teguran. Tapi dengan sikap yang sangat arogan, mau menantang berkelahi dan sebagainya, saya melakukan sebuah cara yang tidak benar. Dan di situ ada berhala yang berkuasa. Saat itu bukan Kristus yang memerintah, bukan cara Kristus yang saya pakai cara dunia. Dan pembuktiannya apa saudara? Saya lebih hebat dari kamu. Ceritanya jadi menang dan kalah, bukan benar dan salah. Sama istri saya mengatakan, ini soal keadilan. Aku ini penegak keadilan. Kenapa? Dengan penuh cinta kasih supaya orang-orang tidak diberlakukan begitu sama orang itu. Caranya sama sekali tidak sesuai kehendak Tuhan. Kalau saya bilang, Pak, saya nggak terima loh kalau Bapak gituin sama orang-orang. Bapak mesti yang sopan loh Pak. Nah itu saya kalimat seperti itu pun saya pasti didukung tukang parkir yang lain. Lu sih lu gitu lu apain. Pak saya dimaki loh Pak sama dia Pak gitu. Nah saya akan didukung sama tukang parkir yang lain. Tapi karena saya mentang-mentang mau berkelahi. Wah yang lain jadi bingung. Nih ngapain Pak? Bapak ngapain Pak? Ada apa Pak? Saya dibentak sama dia. Pak sabar Pak. Orang terpelajar Pak malu dilihat orang. Tuhan pakai kalimat itu saya berhenti. Dalam hati saya. Jemaat saya lihat gitu ya, pendetanya tarung gitu. Gara-gara apa? Dimaki sama tukang parkir. Goblok sini, tukang parkirnya begitu. Wah saya gak terima. Ya boleh, gak terima boleh. Loh ini gak sopan, boleh saudara. Kita kan bukan orangnya, ya sudah Pak, aku goblok ya, thank you. Ya gak begitu juga kan. Ya kita boleh marah, tapi cara marahnya benar dong gitu. Lalu Bapak ngomong kalimat apa? Pak tolong ulang sekali lagi, saya mau dengar. Itu sikap yang sangat tidak baik. Di sini orang banyak jadi saksi. Ayo ngomong apa? Kamu memperlakukan saya dengan tidak baik loh. Saya tuntut pertanggungjawaban Bapak. Bapak tukang parkir di sini
ada banyak tukang parkir yang lain. Kerja yang benar Pak, yang sopan. Saya berhak ngomong kalimat begitu, saudara. Saya berhak untuk marah, saya berhak menyatakan sikap. Tapi dengan cara yang graceful, bukan dengan cara yang sinful. Nah, jadi saudara bisa bayangkan ya, orang itu bisa gampang sekali jatuh dalam dosa. Petrus itu loh saudara, Petrus. Baru dipuji Tuhan, Bapa di surga yang mengatakan kalimat itu Petrus. Kalimat berikutnya dipakai setan loh saudara. Nyala kau iblis. Jadi peperangan itu demikian licin saudara. Demikian licin. Suatu ketika saudara, saya dengar satu kalimat, ada orang anak pemuda salah paham sama saya. Gini. Kok Ivan tahu nggak orang ini ngomong gini. Saya telepon kira-kira setengah jam. Oke, thank you. Besok saya akan ketemu orang itu. Saya udah kontak, saya besok mau ketemu. Ya. Saya masih ingat saudara, malam itu saya lagi mikir mau ngomong apa sama orang itu. Kalimatnya harus halus, tapi nusuk sedalam-dalamnya. Saya marah saudara sama orang itu, maksudnya lu gak tahu terima kasih. Saya sudah ajarin kamu, dari kamu masih SD atau apa. Tiba-tiba kamu bisa jadi pengkhianat kayak begitu, saya marah sekali. Lalu kemudian saya pikir, tapi gimana pun orang marah mesti gak boleh kelihatan seperti orang yang kelihatan jahat, tidak. Saya akan ngomongnya halus tapi saya akan tusuk, saya akan iris-iris, saya bikin dia sakit hati, apa segala macam. Sampai akhirnya saudara itu kira-kira jam 11 malam, kira-kira jam 12 saya berhenti, saya lutut di hadapan Tuhan. Ada apa dengan hati saya? Apa yang sedang saya lakukan? Konspirasi jahat apa yang muncul di hati saya? Ini bukan kehendak Tuhan. Ini bukan cara Tuhan. Lalu saya bilang sama istri saya kok kayak begini ya? Saya besok tidak boleh ketemu orang itu. Saya hanya berdoa saja. Saya berdoa, saya bilang minggu depan ya, kalau ada waktu ketemu, kita batalkan meeting. Kenapa? Saya perlu berdoa, memeriksa hati saya. Saya tahu bahwa saya dikuasai oleh oleh pride, ya, oleh kontrol dan sebagainya. Saya berdoa pada Tuhan. Dan akhirnya minggu depan, saudara, ketika ketemu, saya belum ngomong, dia udah ngomong, kok Ivan sorry ya, aku banyak salah paham ternyata. Aku dengar gini-gini ternyata tidak, saya minta maaf ya. Saya pernah ngomong kau Ivan kalimat, enggak usah ngomong sudah, enggak apa-apa. Saya sudah maafkan, saya pulang, untung saya enggak ngomong. Ya, makin buka suara makin rusak. Saya bersyukur Tuhan ingatkan saya di detik yang tepat, lalu memeriksa hati saya dan berdoa. Saudara, peperangan itu sangat licin. Peperangan itu membuat kita tidak kebal. Saya bukan menjadi orang yang jauh lebih ahli dari saudara. Saya juga rentan, saya juga sama seperti saudara. Semua manusia menghadapi peperangan itu. Hanya apakah kita mau terbuka, bersedia dikoreksi oleh Tuhan apa tidak. Nah jadi berhala ini harus dikonfes di hadapan Tuhan. Dan kita harus kembali kepada penyembahan yang benar. Tetapi sekarang bagaimana caranya Pak? Iya memang susah saudara. Kenapa? Karena berhala ini akan membutakan mata hati kita. Dan kebutaan rohani itu salah satu cirinya adalah orang buta itu buta terhadap kebutaannya. Jadi bagaimana kita unmasking idol of our heart kalau kita buta? Maka disinilah saudara-saudara sekalian kita perlu belajar menyadari, memeriksa emosi kita, memeriksa reaksi kita. Kalau misalnya tadi problemnya ya, jadi saudara jangan takut kita ada kesulitan, jangan takut kita jatuh dalam kesalahan, tapi takutlah kita tidak belajar sesuatu dari itu. Misalnya tadi saya bilang saya marah. Marah itu saudara pasti di situ ada penyebabnya. Marah itu ada penyebabnya. Nah, penyebab yang saya inginkan menurut Yakobus pasal 4 itu tidak saya dapatkan. Maka karena engkau menginginkan sesuatu dan engkau tidak mendapatkannya, maka engkau marah, engkau membunuh, engkau menegur, engkau iri dan sebagainya. Karena engkau ingin menginginkan sesuatu tapi engkau tidak mendapatkannya. Jadi pertanyaannya adalah ketika saya marah, apa yang ingin saya cari? Ya, kadang-kadang perkelahian keluarga, ya sudah puluhan tahun berkelahi, ini marah, ini apa? Pertanyaan yang diajukan adalah, kenapa kamu marah?
Ya marah karena dia nyebelin. Itu permukaan, saudara. Nyebelin yang seperti apa? Wah, saudara, itu perjalanan menggali idol of heart. Baru nanti ketahuan, saudara, idolnya apa. Saya marah karena saya selalu dipancing. Dipancingnya apa? Kapan sesuatu itu memancing, kapan itu tidak? Apakah setiap geraknya memancing, berarti problem sama dia keseluruhan loh. Dari awal. Kenapa kamu begitu membenci? Kenapa marah? Karena hate. Kenapa benci? Apa yang dibenci? Apa yang membuat kebencian? Nah, marah karena benci. Benci karena ada sesuatu yang tidak didapatkan. Apa? Tidak didapatkan rasa safety, tidak didapatkan pleasure, tidak didapatkan apa. Apa yang menjadi keinginan yang paling dalam yang dicari? Nah, itu disebut dalam kitab suci sebagai harta. Di mana hartamu berada, kata Tuhan Yesus. Di situ hatimu berada. Apa yang jadi hati kita itu berasal dari apa yang menjadi harta kita itu dari hati. Hati kita tuh mencari harta. Dan harta bagi setiap orang tuh lain-lain. Harta tuh kita kejar, saudara. Dan harta tuh kita inginkan. Lalu harta membuat kita marah kalau kita tidak bisa mendapatkannya. Saya ambil contoh, saudara. Kalau saya ditodong orang, lalu kemudian diambil misalnya saya punya barang cicilan masih setahun, saudara. Baru cicil satu kali, saudara. Lalu kemudian barang itu dicolong orang. Saya akan nangis, saudara. Aduh, barangku dicolong orang. Ya sudahlah Tuhan. Saya tolong dikasih kekuatan untuk rela. Tapi saya sedih, saudara. Kenapa? Karena saya anggap itu berharga, itu harta. Barang cicil setahun, baru cicil sekali sudah ditodong orang. Tapi kalau saya ditodong orang, saudara, serahkan. Apa diserahkan? Saya lagi buru-buru nih, gak ada kantong plastik. Kasih kantong plastikmu. Lepaskan semuanya, isi belanjaan. Terus saya keluarkan isi belanjaan, saudara. Ini mau diambil, buat apa itu? Saya butuh kantong plastiknya. Sini, ya. Terus dia pergi. Saya kaget, saudara. Tapi saya cuman ketawa. Ambil aja banyakan kan gitu kan. Kenapa saya tidak sedih? Karena buat saya itu bukan harta. Itu tidak berharga. Anda dan saya akan menangis, akan marah, akan sedih, akan takut untuk sesuatu yang berharga. Jadi ketika momen-momen itu muncul, saudara tahu apa itu harta buat kita. Ambil contoh ya saudara ya. Saya baru konseling minggu lalu, ada orang yang begini. Pasangan saya itu tidak peduli dapat duit berapa, Pak. Jadi dia itu cuma kerja, habis itu mau dapat banyak, mau dapat sedikit, dia tidak peduli. Saya atur semuanya kebutuhan rumah tangga. Dia nggak pernah tahu uang sekolah biaya berapa, apa berapa, dia nggak tahu. Dia cuma kerja dengan sangat rajin, dan setelah itu bodoh amat. Ada nggak ada uang, terserah dia. Tapi saya mengelola keuangan dengan baik dan buat dia, buat anak-anak semua terjamin. Berarti saudara-saudara, buat suami yang kerja ini, uang itu bukan sesuatu yang paling berharga. Iya kan? Ya. Suami saya Pak Ivan, tiap 5 menit sekali ngecek rekening. Oh, ngecek saham. Oh, ya. Ngecek ini, ngecek itu. Ya berarti buat dia uang itu sangat berharga. Misalnya kayak begitu loh saudara. Jadi apa sih yang membuat kita khawatir? Istrinya bilang, Pak kadang-kadang kita susah, dia masih tenang-tenang. Saya bilang jajannya dikurangi, dia masih tidak kurangi. Dia tidak takut apapun Pak. Nah berarti itu bukan menjadi sesuatu prinsip yang penting buat dia. Ya. Nah jadi orang itu lain-lain saudara. Apa yang membuat saudara khawatir, apa yang membuat saudara cemas, apa yang membuat saudara akhirnya sampai marah dan sebagainya. Di situ saudara bisa menemukan harta. Nah dari harta itu dikejar, misalnya orang marah karena apa? Marah karena orang itu nyebelin, wah itu terlalu dangkal permukaan. Ada satu orang saya tanya, kenapa kamu marah-marah terus? Karena saya layak untuk marah, kayak Yunus itu. Yunus ditanya Tuhan, kamu marah enggak? Layak enggak untuk marah? Layak, marah sampai mati kata Yunus. Kenapa marah-marah? Karena saya layak untuk marah. Kenapa marah? Ya karena dia begini, karena dia begitu. Selalu saudara, semua orang yang ditanya kemarahannya menunjukkan tidak pernah evaluasi hatinya. Selalu simple, saya marah karena orang lain. Kenapa? Ya sudah, ditanya pun orang lain kenapa? Karena nyebelin, titik. Tapi apa poin apa yang menyebabkan amarah? Tidak pernah digali.
Jadi kita lihat saudara bagaimana orang benar-benar cuma di permukaan. Lalu yang saya sangat tanda kutip mengurut dada ya. Ada orang yang ributnya sampai puluhan tahun. Dan tidak pernah berusaha untuk menggali sebetulnya akar permasalahannya apa. Ya. Datang, nih anak saya, beresin Pak, waduh gitu ya. Ketika ditanya anaknya cerita sedikit, kayaknya perlu diberesin orang tuanya. Iya kan, apalagi kalau saudara konseling anak SD, itu kan nggak bisa lepas dari orang tuanya juga. Nggak bisa semuanya harus dibereskan. Anak saya itu sadis Pak. Dia itu imajinasinya horor terus. Jadi dia tuh motong-motong orang, darah mengucur apa, padahal dia masih 2 SD Pak. Pertanyaannya adalah, dari mana dia nonton, kan gitu kan? Salah satu pertanyaan yang muncul. Anak itu suka nonton ini satu hal, tapi kalau namanya anak SD, saya nanya, mama papanya di mana waktu dia nonton? Loh, ya kita nggak bisa kontrol dia 24 jam. Setuju. Gadgetnya dari mana? Filmnya dari mana? Kalau dia langganan, siapa yang bikin dia bisa langganan? Yang bisa bikin dia akses siapa? Kok ya dikasih? Habis kalau nggak dikasih dia marah-marah. Oke, isunya lain lagi nih. Iya kan? Berarti kamu nggak bisa kontrol. Ini anak 2 SD. Anak 2 SD nggak bisa kontrol, gimana nanti kalau anak sudah besar? Pokoknya ini diurusin Pak, supaya hati anak saya ini bersih. Kenapa nggak diteliti? Ini problemnya di mana? Iya, anak ini perlu pertolongan. Iya, anak ini perlu hatinya disucikan. Tetapi masalah ini sebetulnya adalah sebuah calling untuk seluruh keluarga dibereskan di hadapan Tuhan. Indah loh saudara. Andaikan setiap orang menganggap begitu ya, ini adalah momen seluruh keluarga diperbarui. Ini adalah momen seluruh keluarga berbalik pada Tuhan. Sebetulnya saudara, momen-momen seperti itu adalah momen-momen yang jarang terjadi. Dan ketika itu terjadi, kalau saudara mempunyai posisi teologis yang benar, saudara tidak akan malu untuk menghadapinya. Saudara akan menghadapi ini dengan mengatakan, nah satu kisah lagi di hadapan Tuhan. Kisah di mana saya akan dibentuk bersama dengan keluarga saya. Kalau begini, ini harus begini, yang satu begini, satu begini. Semua masing-masing konsentrasi dengan berhala dalam hati. Dan mengalami pertumbuhan. Dan itu indah. Nah saudara, kalau berhala dalam hati sulit untuk dikenali, kita butuh anugerah Tuhan. Dan seringkali kita butuh anugerah Tuhan lewat orang lain. Jadi Tuhan yang akan konfront, Tuhan yang akan menghardik hati kita. Caranya lewat apa? Seringkali Tuhan pakai orang lain. Nah masalahnya kalau hati kita sudah terkunci dan tidak memberikan potensi bahwa saya bisa tertipu, maka orang yang menyatakan sesuatu pada saudara, saudara hantam dia. Misalnya bagi yang sudah menikah, Tuhan kasih pasangan. Tapi kalau pasanganmu sudah ngomong, Pak percuma ngomong sama dia. Hati-hati saudara. Kalau pasanganmu sudah ngomong, percuma ngomong sama dia. Tak bisa dikasih tahu, artinya saudara tidak pernah mau membuka hati. Dan itu ruginya luar biasa. Kenapa saudara? Karena orang yang bisa paling jeli melihat saudara adalah orang yang paling dekat sama saudara. Berbahagialah kalau suami istri bisa ngomong, saya lihat ya begini, kayaknya kamu ada kepahitan. Berbahagialah kalau gitu ya. Kadang-kadang kalau saya misalnya cerita ya, ini ada urusan nih gini. Istri saya bilang, nadanya pahit loh gitu. Enggak, ini biasa ini. Ini supaya dibicarakan dan habis itu didoakan. Bisa loh saudara, kita pahit terus kita tutupin, kita doakan dia. Tapi kan orang lain ngerasa, kayaknya gue nadanya dengarnya pahit itu. Demikian juga istri saya misalnya cerita, ini orang begini. Kayaknya ini pahit bahasanya itu. Enggak pahit ini. Ini aku bicara fakta, aku susah loh bicara fakta kalau kamu selalu bicara begitu. Ya saya cuma senyum aja, saya doakan, lalu saya next time saya bilang, ini kayaknya masih pahit. Kadang-kadang gitu ya, aku pahit ya, iya kamu jangan-jangan sudah jatuh ke pahit, ini sudah tendensius, hati-hati, jaga hati kamu.
Jadi saudara, kita tuh bisa saling mengingatkan. Ketika kita bilang, hati-hati loh, kamu sudah begini loh. Hati-hati, kamu sudah begini. Pride kamu begini. Ini keserakahan kamu. Hati-hati menjadi tamak. Hati-hati tidak tahu batas. Hati-hati begini, hati-hati begitu. Jadi pasangan itu adalah cermin yang paling indah. Jangan dimatikan, jangan dibungkam. Hati nurani sudah dibungkam, pasangan dibungkam. Kita mau dengar siapa saudara? Nurani kan bicara. Lalu pasangan juga, kita kayaknya ada yang gak beres deh. Terus dipakai orang lain bicara, kita juga dengar. Maka kita menjadi orang yang terbuka untuk dikoreksi. Belum lagi nanti firman Tuhan berbicara, orang lain berbicara, sehingga kita bisa terbuka. Kita butuh orang lain, saudara. Kita butuh teman. Buat yang belum menikah, belum punya pacar, teman. Ya, teman kasih tahu, kamu kayaknya begini, dengar dulu. Kita nggak kebal, oh enggak, saya tuh begini, orangnya begini. Saya punya teman saudara, selalu telat dalam setiap acara apapun. Selalu telat, tidak telat. Dan sampai akhirnya kita tuh guyonannya begini, hebat ya teman kita ini ya. Ada orang yang setiap acara apapun telat, tapi hebatnya selalu mempunyai jawaban atas setiap permasalahan. Kenapa telat dan lain-lain alasannya. Yang satu karena macet, yang ini karena ini, yang ini karena itu, macam-macam. Mobilnya remnya blong lah, apa segala macam, alasannya macam-macam. Tapi faktanya selalu telat saudara. Apapun itu kegiatannya gitu. Dan kita kan tegur kan, ini kamu kalau kayak begini, sering telat terus. Ini problemnya salah satunya seringkali kamu tidak menghargai juga bisa. Kamu gak menghargai pentingnya acara itu, kamu tidak respect sama orang dan sebagainya. Kalau kamu respect sama orang, kamu akan datang tepat waktu. Kamu tidak menghargai orang, kamu pride-mu terlalu tinggi, kamu tidak menganggap orang lain penting. Saudara, kalau saudara mau ketemu orang penting, wawancara kerja, masa berani telat? Ada sih saudara orang wawancara kerja telat. Saya tuh wawancara kerja nunggu orang itu 45 menit baru datang. Menurut saudara orang kayak begitu diterima apa enggak gitu kan? Alasannya apa gitu? Saya bilang aduh ya ampun kamu ini wawancara kerja loh, ini hari pertama. Kamu kok telat 45 menit kenapa? Alasannya ini apa segala macam. Ya udah kita dengar lah. Tapi kan itu enggak baik gitu ya. Jarang loh kejadian seperti itu. Rata-rata orang wawancara kerja itu diusahakan. Kenapa? Karena saudara mau respect orang itu. Mau belajar respect. Nah jadi saya kasih nasihat, kamu kayaknya perlu belajar respect loh. Kamu gak respect siapapun kayaknya. Alasanmu banyak. Oh kamu gak tahu kadang-kadang, gitu kan ya, selalu begitu. Alasannya itu banyak. Sampai kita tuh sampai kagum kadang-kadang kalau dia dengerin alasan itu. Kali ini alasannya apa? Yuk kita tanya yuk. Kamu kenapa telat? Yuk kamu jelasin itu. Kita senyum-senyum gitu ya. Sudah tidak bisa dikasih tahu lagi. Ya, jangan sampai kita sampai ke tahap itu. Nah demikian saudara, jadi kita belajar di belakang tindakan, di belakang kesalahan, jangan lihat surface-nya, jangan lihat permukaannya. Kita coba masuk ke dalam hati manusia. Dan ternyata hati manusia itu dikuasai bisa dengan begitu banyak macam berhala. Nah dari hatinya menjadi pikirannya, pikirannya menjadi emosinya, emosinya menjadi tindakannya. Jadi yang kita lihat kadang-kadang tindakannya sudah begini, tapi kita perlu trace balik. Ini begini dari emosinya. Saya sedih, sedih kenapa? Sedih dari cara berpikir, pikirmu gimana? Loh pikirnya kenapa? Karena dari hatinya begini. Karena hatinya udah dikuasai ini, mikirnya begini, emosinya begini, tindakannya begini, kebiasaannya begini, jadinya hasilnya seperti ini. Jadi kalau ada orang datang bilang, ini loh hasilnya, kita harus trace mundur. Satu persatu. Dan sama-sama orang emosinya sama, penyebab berhalanya bisa beda. Ya, saya ketemu satu orang nangis gitu ya. Kenapa? Diputus pacar. Kenapa? Nanti kalau aku nggak bisa ketemu orang sebaik dia gimana kok Ivan? Fear. Iya kan? Kamu percaya nggak Tuhan bisa sediakan? Dia bergumulnya di situ. Dia sedang bergumul dengan ketakutan. Aku nanti kalau nggak ketemu orang kayak dia gimana? Terus saya kasih bilangan. Kamu pacaran kamu nggak sehat. Papa mama kamu himbau untuk kamu putus dan ternyata pasangan kamu juga mendapat hal yang sama dan dia setuju. Saya kira papa mama kamu itu memperhatikan kamu. Tapi dia begitu baik, nanti kalau aku nggak dapat kayak dia gimana? Sekarang udah nikah saudara dia. Ya. Tapi kan dia pernah ada ketakutan seperti itu. Nah dia patah hati, dia problemnya adalah fear.
secure ya, dia insecure. Tetapi ada juga orang yang patah hati saudara. Terus saya misalnya datang waktu itu saya bilang ya, kamu jangan takut ya, Tuhan itu Tuhan yang menyediakan. Jangan sedih. Saya nggak takut, saya nggak sedih. Loh kenapa? Saya mau bunuh dia Pak. Waduh, ini jahat itu ya, marah dendam. Dasar dia, saya akan buktikan saya hebat, saya apa? Oh, marah saudara dia. Jadi nggak secure dia marah gitu. Dia ngamuk gitu, saya akan bunuh dia kalau perlu, saya akan begini, saya akan buktikan. Saya kalau perlu akan cari pacar terus jalan di depan dia, saya juga bisa ada dia. Wah ini problemnya lain lagi ini gitu. Ini pride, anger, apa segala macam, tidak mau terluka dan sebagainya. Jadi sama-sama kasusnya sama, itu nanti berharap bisa beda. Nanti emosinya bisa muncul beda-beda dan sebagainya, meskipun dari kejadian yang sama. Emosi yang sama bisa muncul dari berhala berbeda. Lalu kemudian kejadian yang sama bisa muncul emosi yang berbeda-beda. Ya, nah kita harus peka satu persatu, kita lihat pakai cara pandang Alkitab. Oh Alkitab ajarkan begini, dari hati lalu muncul begini, digantikan berhala, lalu muncul berbagai macam dosa. Kita harus trace back. Jadi kita jangan lihat hanya secara permukaan, tapi belajar melihat dari sudut pandang Alkitab. Oke, sampai di sini saya akan buka ruang tanya jawab, silakan. Ya, ada di situ, tolong mic-nya. Selamat. Ya. Oke, selamat sore Pak Ivan. Ya. Terima kasih untuk khotbahnya. Pak, saya mau bertanya, kapan suatu emosi itu jadi berhala? Jadi when does an emotion become an idol? Misalnya ambisi gitu ya. Ambisi itu kan tidak selalu sesuatu yang negatif. Ya. Misalnya kayak saya lulus dari sekolah swasta di Surabaya, berarti S2 saya harus di luar negeri. Nanti PhD saya harus top 10 uni in the world gitu. Ya. Tapi itu kan bukan sesuatu yang necessarily negatif. Terus Ya. atau misalnya sekarang, saya sekarang kerja di bank di Surabaya, tapi saya mau supaya quality of life saya lebih baik misalnya. Saya mau ke Jakarta, saya mau dapat posisi kepala bank di Jakarta gitu misalnya. Itu kan, Ya. apalagi kalau saya berkeluarga, bisa provide untuk keluarga lebih baik, bisa kalau kita boleh justify, bisa kasih persembahan lebih banyak gitu. Tapi when does that become dangerous and become an idol? Ya. Seperti itu. Karena ceritanya kurang kompleks. Iya, biasanya yang menjadi selama itu oke-oke saja, misalnya mau sekolah, mau mencari kehidupan yang lebih baik di Jakarta, it's okay toh. Ya papa mama mengizinkan misalnya, lalu semua mengizinkan. Jadi bermasalah ini berhala apa enggak kalau misalnya dengan kamu pergi ke sana, kamu harus pisah sama misalnya sudah menikah. Suamimu mau di sini, kamu mau di sana. Nah itu pertanyaannya jadi relevan, benar apa salah gitu kan ya. Tapi kalau cuman saya mau pergi ke sana, ya oke. Misalnya jadi gini, kamu mau sekolah sampai PhD, mau masuk top 10, tapi papamu bilang uangku udah cukup ini untuk berobat mamamu. Nah itu bisa menjadi berhala. Jadi ceritanya menjadi kompleks di sini. Tapi orang mau growing, selama tidak ada masalah itu no problem. Ya, jadi berarti indikatornya apakah kalau ada sesuatu yang harus di-sacrifice yang seharusnya tidak dikorbankan atau sesuatu yang kayak harusnya melawan nature atau itu salah satu indikasinya. Salah satu indikasi. Atau misalnya begini. Kamu misalnya kayak saya kan, misalnya saya begini. Saya ini mau ambil PhD misalnya di top 10 university kayak misalnya kamu gitu kan ya. Kira-kira salah enggak? Nggak salah kan? Tapi sekarang pertanyaan begini, sekarang Gary Kertajaya lagi butuh nih, pusat lagi butuh, Pak Tong lagi mau mengejar panggilan terakhirnya dia keliling. Jadi kalau dia pergi-pergi, kalau pusat nggak ada orang, bisa berantakan. Tapi saya juga kepengen mengejar, saya punya impian dong. Nah ini kan ceritanya jadi lebih rumit ya, ketimbang sekedar saya mau pergi ke luar negeri. Pasti semua orang bilang, boleh Pak pergi aja Pak. Orang yang lain pergi, kenapa Bapak nggak pergi? Tapi pertanyaannya berikutnya adalah, kalau saya pergi, pusat gimana ya? Pak Tong pergi-pergi, aku juga pergi. Akhirnya jemaat terbengkalai. Tega enggak? Nah ini kan pertanyaan lain lagi. Tuhan mau enggak? Sementara itu juga Surabaya juga butuh. Lalu kemudian kalau saya pergi 3 bulan, setengah tahun pergi ke Belanda, maka saya hanya setengah tahun di Indonesia. Setengah tahun dibagi 2 lagi. Dibagi sekolah-sekolah, SKCK, Logoska dan sebagainya. Lalu bisa apa enggak? Nah kalau kayak begini akhirnya mengkerucut, saya harus pilih salah satu.
Ya, nah di sini ceritanya kan jadi lebih kompleks ya gitu. Jadi sama kalau misalnya kamu saya pergi kayak ya papa mama mampu apa segala macam ceritanya ya is oke. Tapi kayaknya Tuhan panggil, nah ini misalnya Tuhan panggil kamu ke Blitar itu atau kemana nggak tahu. Yang pendidikan nggak usah tinggi-tinggi gitu kan nggak ada gunanya juga gitu. Iya kan, tanda kutip ya saya ketemu sama satu orang, aku harus masuk Ivy League. Ya. Kenapa mesti begitu? Karena begini, gini. Saya bilang, second plan kamu apa? Gak ada, aku harus ini. Masa iya hidupmu hanya Ivy League gitu. Nah kayak begini loh, jangan-jangan iya memang harus kayak begitu. Betapa hancurnya dia kalau ternyata Tuhan bilang kayaknya gak perlu Ivy League ya untuk level kamu gitu kan ya. Ya Jokowi juga cuma lulusan UGM kan gitu. Meskipun sekarang UGM tolak-tolak juga gitu kan ya. Ya namanya politik ya saudara ya kayak begitulah gitu. Kita susah bicara politik, ini sedikit nyinggung. Kita sedikit susah bicara politik karena kita tidak tahu dapur saudara. Masalahnya di situ. Ya, bocor alus itu sedikit bicara dapur gitu ya. Tapi kita nggak tahu dapur sedalam-dalamnya itu seperti apa. Jadi kita susah bicara karena itu udah urusan dapur dalam. Karena kadang-kadang apa yang terjadi di dapur yang tidak diceritakan itu seringkali menentukan. Jadi kalau tidak terlalu tahu, saya lebih baik kita harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai kita kondem atau kita apa, ternyata di belakang itu ada hal-hal yang kita belum tahu ceritanya dan sebagainya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi pertanyaan silakan. Ya, silakan di sini. Mau menanyakan 2 pertanyaan Pak Ivan. Ya. Yang pertama, kan kita sebagai seorang Kristen punya battle of worship gitu ya di dalam hati kita gitu ya. Tapi kan orang di luar sana gitu ya, itu kan secara otomatis mereka akan menyembah berhala gitu ya setiap harinya gitu ya. Ya. Nah, bagaimana cara kita gitu ya untuk kita itu bisa bertahan di dalam battle itu dan tidak maksudnya apa ya, tidak menyerah gitu loh, untuk kita itu terus melakukan battle itu karena kan maksudnya kita hidup sehari-hari lebih sering bertemu dengan orang di luar sana dibandingkan dengan saudara seiman kita di gereja seperti itu. Betul. Karena kenyataannya maksudnya gini, ketika kita melihat kenyataan di luar sana gitu ya, bahwa mereka yang hidup dengan menyembah berhala itu seakan hidup dengan tenang-tenang dan tidak ada masalah sedikit pun seperti itu. Nah, sedangkan kita yang berusaha untuk berperang gitu ya, itu hidup kita itu jadi malah semakin sulit gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengkonfront berhala, terutama pada gitu ya, menurut saya pada generasi 2000-an ke atas gitu ya, itu entah kenapa ketika saya berusaha untuk mengubah pemikiran mereka seperti itu, untuk kita bisa punya ya pemikiran yang benar terhadap Tuhan seperti itu, terhadap iman, itu saya rasa kok jauh lebih susah dibandingkan generasi yang sebelumnya ya Pak. Maksudnya 1900-an begitu ya? Iya. Susahnya kira-kira yang dialami apa? Apakah mereka misalnya counter dengan alternatif kebenaran atau yang dialami apa? Enggak nyambung Pak ketika kita ngomong. Oke, enggak peduli gitu mereka ya? Iya. Ya, oke. Ya. Nah yang pertama memang yang pertama untuk kita menjaga ya itu ya yang namanya menyembah yang benar itu kan selalu supranatural ya, itu anugerah. Anugerah itu selalu supranatural. Menyembah berhala itu natural, orang berdosa. Tapi menyembah yang benar itu supranatural. Sehingga kita butuh anugerah supranatural. Maka mencari Tuhan senantiasa setiap hari itu begitu penting. Ya, saya ketemu Pak Farlen, saya masih ingat di mobil pertama kali saya kasih nasihat adalah berapa jam kamu berdoa setiap hari.
Kenapa? Karena kita ini melayani pelayanan yang supranatural. Kita mengerjakan pekerjaan yang bukan berdasarkan sekedar perang lawan darah dan daging. Meskipun kelihatannya begitu. Tetapi di belakang itu kita sungguh memerlukan pertolongan dari sorga. Saya kalau harus mendengarkan keluhan dari jemaat sekian banyak, jiwa saya nggak akan kuat. Saya akan menjadi sangat negatif dan kalimat-kalimat saya penuh kepahitan di tengah keluarga. Karena saya ketemu setiap hari orang kepahitan. Setiap hari. Bermasalah, kepahitan, rumah tangga rusak, kemarahan berpuluh-puluh tahun, anak yang marah sama orang tua yang marah sama anak, orang yang mau cerai, orang apa, macam-macam. Setiap hari. Nah tetapi makin kita hidup di tengah-tengah dunia seperti itu, saya selalu pikir begini, kalau misalnya orang ketemu saya, maka stresnya dia ke saya, atau damainya saya ke dia. Maka perjumpaan dengan jemaat itu battle. Battle di dalam pengertian dia pengaruhi saya atau saya pengaruhi dia. Nah bagaimana saya punya kekuatan setiap hari untuk mengalahkan ketakutan orang itu, instilling hope, bahwa masih ada hope di tengah-tengah keputusasaan. Orang sudah 20 tahun, 30 tahun mengalami kesulitan, dia tidak ada pengharapan. Bagaimana ketemu saya sekali, dia pulang masih ada harapan buat hidup saya. Nah itu kan bukan saya yang kerja, itu butuh Roh Kudus. Jadi bagaimana saya cari Tuhan, itu tidak bisa diganti dengan teori apapun. Demikian juga dengan kita. Kita pulang ketemu orang sekian banyak, kerja di kantor isinya orang-orang seperti itu ya. Yang kita butuhkan itu belas kasihan Tuhan. Itu nomor satu. Tidak bisa diganti dengan teori, tidak bisa diganti dengan metode, tidak bisa diganti dengan apapun. Relasi dengan Kristus. Yang kita butuhkan bukan sekedar ajaran Kristus. Yang kita butuhkan adalah Kristus itu sendiri. Dan pelayanan kita bukan pelayanan yang adalah darah dan daging. Tapi dikatakan Paulus, pelayanan kita adalah perkataan firman dan kuasa dan Roh Kudus. Itu yang kita harus pegang. Dan kalau kita mau menaklukkan pekerjaan iblis di satu tempat, kita harus banyak berserah kepada Tuhan. Yang kedua, itu pun kita perlu yang namanya komunitas. Maka gereja menjadi penting. Ya, kalau bisa ada KTB, persekutuan wilayah atau apa, setidaknya ada satu suasana yang baru. Di mana di tengah-tengah itu ada orang yang bicara sesuatu, termasuk di persekutuan pemuda, nanti saya dengar juga akan mulai muncul semacam kayak grup-grup diskusi dan sebagainya, mulai belajar saling mengenal. Nah itu bisa menjadi semacam sesuatu kekuatan di tengah-tengah dunia yang cara berpikirnya seperti itu. Maka kan dikatakan kamu harus saling mengasihi. Sudah sedikit, tidak mau mengasihi, berantem pula, mau jadi apa kita? Ya kan? Itu kan nasihat firman Tuhan, kamu ini kecil, serigala di tengah-tengah domba, maka jangan belagu, kan gitu kan. Kamu ini cuma serigala tengah-tengah domba. Waduh, saya kebalik. Domba di tengah serigala, aduh gitu ya. Sudah domba nggak enak di tengah serigala pula gitu. Udah domba tengah serigala, masa kita mau belagu gitu. Saya domba keren, kita cabik-cabik gitu. Jadi Tuhan bilang domba sama domba yuk saling mengasihi, ya kita saling menguatkan. Jadi nomor satu saya percaya adalah dengan demikian ya. Nah lalu kemudian pertanyaan kedua, antara tahun 2000 sama di bawah 2000, setiap generasi itu punya zeitgeist masing-masing. Lalu kemudian dengan demikian apa yang jadi mempunyai ilah zamannya masing-masing. Ya, zeitgeist atau ilah zamannya masing-masing. Jadi kalau saya pakai gambaran ginilah. Ada film judulnya Star Wars. Dulu penjahatnya namanya adalah Darth Vader. Yang generasi baru penjahatnya namanya Kylo Ren. Nah, Darth Vader itu adalah gambaran orang-orang 2000-an ke bawah. Melihat kehidupan dari perspektif papa. Penjahatnya itu ya, Darth Vader itu strong, ya, bisa tegas, baik dan jahat, dan dia memutuskan jahat gitu ya. Kuat, powerful, tidak pernah merasa lemah, tidak pernah merasa kalah, tidak pernah ragu-ragu, mantap, kuat, kejam, tegas, sangat otoritatif.
Lagunya aja dedet, bapak banget kan. Kayak bapak kita zaman dulu. Sini lo, benar apa salah? Ini apa salah? Kylo Ren, penjahat tapi lembek. Dikit-dikit nangis, menangis, rapuh. Aku menderita, penjahat loh. Jadi kalau orang sudah lihat Darth Vader, lihat Kylo Ren, ilfil gitu. Penjahat kok kayak begini nangisan, gembeng kalau orang Jawa bilang gitu. Penjahat dikit-dikit nangis, yang keren dong. Oh tapi gak kalah jago sama bapaknya. Ya, jago, ilmu Jedi-nya luar biasa gitu ya. Lalu ilmu Sith-nya luar biasa. Ya, dark side of the force gitu. Dia punya kungfunya luar biasa, tapi rapuh. Nah jadi penampilan dan ciri khas apa yang penting, apa yang dianggap itu setiap zaman berbeda. Kalau zaman dulu mungkin mereka masih peduli sama kebenaran dan sebagainya. Sehingga ini benar, ini salah, mereka masih perhatiin. Kalau zaman sekarang ini sudah masuk dalam zaman ledakan halo. Halo itu sebuah ledakan keras itu ya, di mana bintang itu meledak lalu informasi itu ada di mana-mana. Dalam ledakan, halo, supernova. Supernova itu ledakan besar gitu ya. Jadi di mana-mana informasi, ledakan informasi. Nah, dalam zaman begini, kalau anak sekarang dibilang Kristen benar. Kalau zaman dulu Kristen benar, iya Kristen benar, yang lain salah. Kalau zaman sekarang Kristen benar, iya Kristen benar, Buddha benar, Islam benar, semua benar. Kira-kira kayak begitu. Jadi klaim kebenaran itu dianggap dia, masa iya sih? Terus zaman dulu apologetik kan, apologet Kristen itu laku kemana-mana, membuktikan bahwa kekristenan itu sangat rasional dan sebagainya. Orang zaman sekarang, lu cuma pintar debat. Tuh debat yang menang debat presiden belum tentu menang dipilih kok. Ya enggak? Jadi menang debat, enggak tentu menang dalam realitas gitu. Itu cuma debat, jadi orang tuh zaman sekarang lihat debat Kristen, debat lawan ini, debat lawan itu zaman tahun 80-an, 70-an tuh ngetop. Sekarang tuh jarang orang perhatiin, tapi memang masih ada tipe-tipe orang tertentu yang senang yang hal-hal seperti itu. Tapi generasi sekarang, ya yang dilihat apa? Lu mempresentasikan kebenaran, udah gak simpatik, galak, maki-maki, reform pula gitu. Banyak yang tambah ilfil. Jadi kalau tadi dibilang, kenapa ya kok kayaknya sama sekarang diajak ngomong, iya memang kita perlu pendekatan yang berbeda. Misalnya kita bicara mengenai truth misalnya kayak gitu ya. Kita bukan, ini truth, begini ini, pembuktiannya gini-gini. Enggak, kita bicara mengenai truth lalu kemudian bagaimana kita implementasi truth itu dalam kehidupan. Kita bicara faith, kita gimana menghidupi iman, sehingga beauty ya, faith itu ya. Loh, ketika diterapkan dalam community begitu luar biasanya, orang tertarik gitu. Jadi sekarang kebenaran yang kata Yohanes, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan tentang firman yang hidup itu, itulah yang kami beritakan pada kamu. Jadi bagaimana kita menghidupi firman, membentuk sebuah komunitas yang di situ firman dihidupi. Nah itu menjadi tantangan, sehingga dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau, gereja menjadi penting. Kegagalan komunitas gereja itu impact-nya akan besar. Zaman dulu model Billy Graham masih oke, yang penting berita, yang penting kelihatan entertain, menarik dan sebagainya. Zaman sekarang sulit, ya karena orang makin mau melihat akhirnya sensasi. Dan ketika orang sudah kayak itu, ya yang penting ngerasa pokoknya merasakan sesuatu sudah, saya anggap itu kebenaran. Misalnya kayak begini, saya merasa di situ kayaknya ada Tuhan, kayaknya gitu. Dia udah gak peduli lagi, ini penjelasan rasional, enggak, yang penting di situ aku tersentuh kok, aku rasa ada Tuhan. Dia anggap itu sebagai sebuah kebenaran, karena kebenaran diasosiasikan dengan feeling. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Udah. Mungkin dua ya Pak. Jadi saya memperhatikan bahwa memang zaman ini khususnya anak-anak Gen Z gitu ya,
itu punya awareness tinggi mengenai mental health gitu. Sedangkan seringkali akhirnya setelah tadi mendengar penjelasannya Pak Ivan, saya jadi melihat bahwa apakah mungkin akhirnya segala istilah yang berhubungan misalnya dengan bipolar, OCD, itu memang real terjadi gitu kan, scientifically proven juga. Tapi itu bisa menjadi kambing hitam bagi kita gitu, maksudnya generasi saya gitu dan seterusnya, itu untuk akhirnya tidak mau mengakui gitu apa yang ada di dalam diri kita sebenarnya gitu. Jadi menyalahkan berbagai faktor di luar kita. Yeah. Apakah memang seperti itu? Yang kedua adalah tapi seringkali juga generasi ini juga jadi anti sama gereja karena dikit-dikit ngomonginnya Kristus gitu kan ya. Sedangkan mereka lebih percaya ya udah datang aja ke psikiater, datang aja ke psikolog gitu. Dan ditambah lagi mungkin di dalam gereja banyak hamba Tuhan yang juga tidak membekali dirinya dengan biblical counseling yang oke, yang bisa diterima juga untuk generasi gitu. Jadi kita sebagai gereja tuh sebaiknya meresponi fenomena ini harusnya seperti apa gitu sih Pak. Iya, jadi yang pertama kalau kita ada objek yang bisa disalahkan tentu saja kita senang ya. Dan itu kecenderungan apa yang menjadi perbedaan dari Alkitab dengan yang lain. Yang pertama Alkitab selalu bicara untuk melihat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, orang yang dekat dengan Tuhan pertama berani mengakui dosa. Ya, mengaku dosa, ia adalah setia dan adil. Nah jadi mengaku dosa menjadi tanda kerohanian yang bertumbuh. Tetapi kita lebih gampang untuk menyalahkan yang lain. Dan di dalam zaman ini misalnya begini saudara. Saya itu misalnya males. Terus saya bilang, saya ini diseleksia. Meskipun dia benar-benar diseleksia. Tapi diseleksia dan kemalasan itu dua hal yang berbeda. Dia perlu diobati, diterapi diseleksianya. Nah ini memang diseleksia termasuk dalam 7 problema pendidikan. Ya memang itu ada problem di otaknya dia. Jadi ada yang benar-benar memang klinikal gitu ya. Sehingga harus ditangani secara medis. Tetapi orang yang sudah diseleksia karena alasan diseleksia menjadi malas. Nah ini dua hal yang berbeda. Begitu disentil sama gurunya, lu dia diseleksia, gurunya kurang kasih gitu. Begitu disentil lagi, lu dia diseleksia. Nah ini kadang-kadang orang tua yang tidak paham dan terlalu dipsikologisasikan dan masuk dalam psikologi abad 20 yang anak enggak boleh disentuh, anak tuh fragile, disentuh hancur. Yang model-model yang kayak begitu. Ya. Nah saudara bisa bayangkan ya, anak sudah berdosa, enggak pernah dikonfrontasi, digitukan terus, ya dia makin senang kan. Ya. Misalnya, dia udah gagal dalam kehidupan, aku korban karena aku trauma masa kecil, matilah gitu. Iya kan? Dan psikolognya, iya memang benar salahkan semuanya gitu. Sementara kalau biblical counselor akan ketemu, lalu akan bicara, iya kamu mungkin mengalami banyak hal yang traumatik, seperti Yusuf mengalami banyak hal traumatik. Mari kita lihat satu-satu fase dalam kehidupan kamu. Tapi sekarang kamu punya masa depan, dan ada Kristus di sini. Tuhan bukan hanya Tuhan atas masa lalumu, Tuhan adalah Tuhan atas hari depanmu. Yuk sekarang dalam kondisi ini, apapun kondisimu, bagaimana kamu sebagai seorang Kristen harus melangkah ke depan. Jadi dia diajarkan begitu. Menerima apa yang menjadi fakta, ya misalnya saya menolong orang-orang yang kena bipolar dan sebagainya, dia harus minum obat saudara, karena memang ada problem dengan dirinya dia. Tapi itu bukan alasan dia tidak melakukan sesuatu. Orang seperti Spurgeon yang depresi aja ya, dia bisa melayani kok. Jadi itu harus dibedakan. Nah celakanya generasi sekarang itu adalah generasi yang suka mendefinisikan diri sendiri. Dikit-dikit bilang aku bipolar, dikit-dikit bilang aku ini, aku itu, aku butuh healing, aku trauma, menakutkan ya. Dikit-dikit bilang trauma, kaget aja trauma gitu. Itu kan hal-hal yang harus diuji dokter yang misalnya menganalisis, dan dokter juga nggak sembarangan, dikit-dikit trauma lu, ya kalau ada begitu keterlaluan juga gitu ya. Dikit-dikit main apa ini atau itu. Dia biasanya melakukan satu analisis yang membutuhkan waktu tertentu, pengamatan tertentu. Kadang-kadang saya masih ingat waktu itu ada satu orang, saya sarankan coba kamu pergi untuk cek. Itu dia, dokter itu butuh waktu 1-2 minggu loh untuk mengamati dia. Ini harus tinggal 1-2 minggu, baru saya bisa mengamati. Nah itu yang benar gitu. Masa datang ketemu langsung diagnosa, kadang-kadang juga diagnosanya kecepatan gitu.
Ya, itu saya masih ingat tuh, satu dokter dia sampai 1-2 minggu baru kemudian kasih tahu ini begini. Nah, jadi kita hidup di zaman internet di mana orang lihat sama-samain, oh saya begini. Saya juga sering begitu. Misalnya ya saudara ya, saya lihat ciri-cirinya. Waduh, ini saya ini autoimun nih gitu. Dokter kan sudah bilang, Pak kamu kemungkinan autoimun. Ya kan saya cari internet saudara. Wah autoimun bisa begini, begini, begini. Wah saya bakal buta, saya bakal ini apa segala macam gitu. Jadi semua penyakit di situ saya kira terjadi pada diri saya. Sampai ketemu dokter. Dokter bilang, kamu sudah ini salah, doktermu juga salah. Saya jamin, kata dokter di Singapura, 99,99999% kamu tidak autoimun. Lah yang 0,01%-nya apa dok? Kalau ada hal tak terduga gitu. Ya bisa saja kan, namanya juga tidak ada itu. Tapi ini saya jamin kamu bukan. Nah jadi ketika dokter, dasarnya apa? Oh, kalau kamu mengatakan kamu autoimun, what kind of evidence you give to me? Wah saya malah ditantang gitu. Not enough evidence, dia tunjukkan evidence-nya satu persatu. Jadi dokter gak sembarangan. Terus saya bilang, kenapa dokter saya di Indonesia bilang, saya autoimun ya dok? Mungkin kamu harus tanya ke dia gitu kan ya. Sudah meninggal saudara dokter saya. Saya nggak nanya itu, tidak sempat tanya, mau tanya kenapa kamu bilang saya autoimun itu. Nggak cukup bukti loh gitu. Saya sudah sampai ketakutan waktu aku autoimun. Pak Tong langsung bilang, kamu harus ke Singapura sekarang juga. Cari ke satu ahli autoimun. Dapatnya setengah tahun kemudian. Wah saya sudah mati ini gitu kan ya. Cari dokter yang lain dan sebagainya. Sampai di sana dibilang enggak autoimun gitu. Nah bayangkan kalau saya nggak cari dokter. Diagnosa diri sendiri. Oh ini saya ini penyakitnya ini saya ini apa. Nah zaman sekarang begitu. Saya traumatik, saya ini, saya itu. Ada satu orang datang minta keringanan khusus di sekolah. Saya begini-begini, bawa konselor. Konselor apa saudara? Konselor gereja. Ditanya, sekolah teologi? Enggak. Belajar psikologi? Tidak. Belajar konseling? Enggak. Lah terus apa? Konselor gereja. Cinta Tuhan. Mati gak gitu ya. Jadi anaknya dibilang ini apa kerapuhan, apa yang macam-macam. Nah terus butuh healing gitu kan ya. Itu Prof. Renal Kasali kan ngomong kan. Ada satu mahasiswanya minta healing setengah tahun gitu. Dia bahas itu. Dia akhirnya munculkan istilah strawberry generation dan sebagainya itu kan. Ya memang seperti itu. Nah memang kita harus mempopulerkan kembali cara pandang Alkitab. Ini termasuk seminar hari ini kan saya memperkenalkan ya. Cara human anthropology, human psychology menurut Alkitab. Ini menjadi basic, bagaimana melihat diri, bagaimana melihat masalah, bagaimana kita tidak gampang mencari kambing hitam dari kesulitan. Tidak ada gunanya juga. Ya. Saya tanganin satu orang yang katanya kena gangguan mental, tapi akhirnya jadi pemalas. Saya ngomong sama dia, kamu minum obat lemes, tapi antara kamu menjadi malas itu dua hal yang berbeda. Sekarang gimana caranya? Saudara, memang kadang-kadang ada orang pengaruh minum obat tuh menjadi ngantuk, ada. Ya, saudara kan lihat ya, saya kan mata sering kedip-kedip, ini kan karena masalah syaraf ya. Ya, saya kalau minum obat pasti ngantuk saudara. Maka kalau saya khotbah, saya bingung juga. Kalau saya khotbah, saya minum obat, bawaannya ngantuk. Ya, tapi mata saya nggak terlalu kejep-kejep. Tapi kalau saya matanya kejep-kejep, saya nggak ngantuk. Ya kan saya harus pilih kan saudara. Saya pilih mata kejep-kejep lah gitu, tapi saya nggak ngantuk. Kalau otak saya yang kejep-kejep, saya takut salah ngomong gitu. Iya. Jadi saya harus deal juga dengan setiap orang punya problem dan dia harus deal gitu. Ini bagaimana menghadapi, misalnya dia minum obat dia akan jadi capek, akan jadi ngantuk. Saya kalau kerja juga begitu, aduh bawaannya ngantuk gitu. Kalau minum obat gitu ya, bawaannya obat itu dokter bilang nih syaraf-syaraf kamu perlu dirawat, sudah lama nggak dirawat, saya kasih obat. Nah, tapi obatnya bikin ngantuk. Ya, nah jadi kalau saya pelayanan saya nggak minum obat. Kalau saya pas nggak pelayanan saya minum obat untuk merawat syaraf-syaraf di mata dan sebagainya. Ya, nah demikian juga kita jangan gampang salahin. Oh saya salah ini, maka ya nggak heran saya ambil contoh gini. Ada satu anak katanya bipolar. Ngobrol sama saya, akhirnya saya menemukan. Studinya gimana? Gagal. Kerjanya gimana? Gagal. Jangan-jangan anak ini bukan sakit.
Tapi dia sembunyi di belakang sakit itu supaya nggak dimarahi papanya. Terus saya tanya, kapan mulai muncul sakitnya ini? Kira-kira waktu sekian. Gejalanya apa? Dia teriak-teriak. Pas apa teriak? Biasanya pas dimarahi sama papanya. Setelah teriak apa yang terjadi? Setelah teriak papanya nggak marah lagi. Mungkin begitu. Hipotesa sementara. Bayangkan ya, anak belajarmu nggak benar, papanya terlalu perfeksionis. Kerja nggak bisa, jadi apa kamu? Besoknya lagi, nilai masih segini, mau jadi apa kamu? Anaknya kan ketakutan terus kan ya. Ini begini. Sudah ketakutan, terus dia teriak, "Hah!" Loh, papanya diem. "Wah!" Nggak berani. Loh, kok bisa ya? Dia mulai pikir kan, wah aku teriak kok tuntutan berhenti. Dia mulai nyaman. Besoknya lagi, ya kan? Papanya itu, wah, nggak dituntut lagi. Lama-lama dia jadi pola kan, OCD kan, kebiasaan sampai dia lupa kapan mulainya. Pokoknya dia begitu apa, dia teriak dan papanya berhenti. Lalu papanya mulai mikir, loh kok mulai rutin, sakit nih orang. Dibawa ke dokter, terus dokter bilang, selalu teriak-teriak begini. Oh ini sakitnya ini, ya kan harus dijelaskan. Ya. Ternyata ketahuan saudara. Dia melarikan diri. Orang itu akhirnya bertobat, mengakui. Hilang langsung penyakitnya. Itu bisa terjadi. Ya. Ada 2 orang saya layani, yang satu juga gitu, minum obat macam-macam, ada 12-14 macam. Ya. Panic attack, apa segala macam gitu kan ya. Karena dia nggak bisa terima keadaan dirinya. Begitu dia menerima keadaan dirinya, dia nggak mau lari. Jadi kalau disalahin orang tuanya, saya panic attack, saya nggak bisa kerja. Begitu saya mau perform, saya panic attack. Wah, dikasih dokter, kasih obat ini. Waktu saya bimbing, saya lihat gitu, saya lihat ini problem kamu itu nggak bisa terima kegagalanmu. Pride-mu terlalu tinggi. Mengakui kegagalan, memang kamu segini, terima dari orang tuamu. Meskipun orang tuamu belum bisa terima, kamu menerima, kamu dikasihi Tuhan, diterima komunitas. Kita kasih komunitas, mengasihi dia, support dia, sembuh, lepas semua obatnya kok saudara. Bukan berarti kalau kalimat begini tidak ada orang yang butuh obat ya, itu jangan ekstrim. Ya, kasus itu menunjukkan orang ini sebetulnya lari dari kenyataan. Ada yang kasus begitu. Ya, jadi benar dikatakan kadang-kadang orang bisa lari, bisa terjadi hal seperti itu. Ya, ada satu orang anak pincang. Kaki ke sekolah selalu pincang. Lalu kemudian saya minta anak-anak mengamati selama setengah tahun. Saya curiga anak itu sebetulnya nggak pincang. Suatu hari ada anak bilang, "Pak, saya lihat dia celingak-celinguk terus dia panjat pagar." Ketahuan kamu. Terus ada anak bilang, "Pak, saya lihat anak itu jalan di mall, tidak pakai tongkat." Bayangkan saudara, itu 2 tahun dia pakai tongkat. Lalu kemudian di kantor guru, saya panggil anaknya, saya cabut tongkatnya, lalu saya bilang, "Tongkatmu di sini, ambil." Nangis anaknya, laki, "Tongkatmu, ambil." Guru-guru bilang, "Pak Ivan jangan jahat-jahat, ini tongkatmu, ambil." Sudah Bapak Ibu tenang, percaya sama saya, "Ambil tongkatmu, ambil." Akhirnya dia jalan, dia ambil tongkatnya. Bapak Ibu guru mengatakan, "Mujizat, mujizat." Pak Ivan bikin mujizat. Saya bilang, "Bapak Ibu bukan, ini sebetulnya adalah penipuan terjadi. Orang ini sebetulnya nggak sakit." Ada yang sampai kayak begitu. Kenapa? Dia mau menghukum papanya, dia benci papanya. Dia marah sama papanya dan dia bilang, kalau saya begini biar dia susah hati. Saya bicara sama dia, dendammu terlalu pahit. Kamu mau menyakiti papamu dengan cara menyakiti dirimu. Dengan cara demikian kamu menghukum dirimu dan menghukum papamu. Tapi yang rusak adalah bukan hanya papamu, merusak dirimu sendiri dan hari depanmu. Bukan ini cara yang Tuhan mau. Tuhan ajarkan pengampunan. Dan kalau kamu belajar mengampuni papamu, hidupmu akan berubah dan ditata. Dia terlalu benci, terlalu tingkat kebencian. Ya, jadi guru-guru itu tidak berani karena ya dokter bilang begitu.
Ya, jadi dia ngomong sama saya ngaku, tapi kalau ngomong sama guru lain dia berani. Lah gimana nggak enak saudara? Orang lain masuk jam 7, dia boleh masuk jam 10. Waktu saya guru piket, kalau dia telat, saya suruh berdiri di tiang bendera. Pakai ini sekolah zaman dulu saudara, sebelum tahun 2000. Ya. Masih boleh dijemur di tiang bendera pakai helm. Zaman sekarang saya udah dipanggil KPAI gitu. Zaman dulu masih boleh, saya kasih helm gitu, saya jemur. Wah, anak-anak yang lain protes, sudah nurut Pak Ivan. Pak Ivan jangan kejam, biarin, sudah gitu. Guru-guru jangan Pak Ivan, biarin, sudah. Dia nangis gitu kan. Saya bilang, semua anak masuk jam 7, enggak ada anak istimewa masuk jam 10. Ya. Oh dia bisa gini-gini. Besoknya saudara, saya bilang, pokoknya besok lu telat lagi, saya jemur. Besoknya masuk jam 7 saudara. Mujizat gitu kan ya. Tapi orang kayak saya selalu minoritas saudara, selalu dibully apa segala macam, akhirnya balik lagi. Guru-guru boleh kok, dia nggak bikin PR, berani dia nggak bikin PR pelajaran saya hukum. Kejam, orang lagi sakit kok dibegitukan. Nah orang sebetulnya butuh disiplin, di entertain. Sampai suatu hari dia bilang sama saya, Pak aku naksir cewek itu. Ada satu cewek lewat gitu, saya bilang, yakin naksir, kakimu itu loh. Kalau tongkatmu lepas mungkin kamu bisa kejar itu cewek, sekarang gimana mau ngejar? Kamu rugi sendiri kan, kamu yang cari penyakit sendiri. Kecuali kamu memang betul-betul sakit kakimu. Kamu enggak sakit kok, kamu bohongin semua orang, enggak bisa bohongin saya. Sekarang kamu rugi sendiri kan, ayo berani enggak kamu kejar impianmu? Saudara, saking bencinya dia tetap enggak mau lepas. Sudah ketahuan pun tetap bertahan. Ya. Jadi ada orang yang memang benar-benar butuh pertolongan, ada orang-orang yang pelarian, seperti yang tadi dikatakan. Nah bagaimana susahnya ya memang dunia ini sudah dipsikologisasikan. Kenapa anak sekarang tidak cari Tuhan, carinya psikolog? Saya bicara sama fakultas psikologi, saya kan ngajar fakultas psikologi di UI. Saya bicara sama mereka. Kamu percaya nggak Alkitab bicara mengenai stres? Ada nggak bagian Alkitab bicara mengenai stres? Nggak ada Pak. Kamu percaya nggak orang yang ketakutan bisa ditolong oleh firman Tuhan? Ada nggak bagian Alkitab yang bicara mengenai itu? Nggak ada Pak. Kamu tahu nggak orang yang butuh sukacita dan damai sejahtera, Alkitab bicara mengenai itu? Ada nggak? Nggak ada Pak. Jadi mereka nggak tahu. Saudara. Terus ketika sudah selesai saya bilang, nah inilah sebabnya mungkin Tuhan taruh saya di fakultas ini. Karena saya harus ubah kalian, bahwa Kristus bukan hanya bertahta di gereja, tapi Kristus dan Alkitab relevan dalam seluruh hidupmu. Maka saya mesti ngajar di situ. Nah jadi dunia ini sudah dipsikologisasikan dan dibawa menjauh dari kitab suci. Semuanya adalah hasil dari psikologi. Carl Jung bilang, Carl Jung itu muridnya Freud. Mereka itu memperlakukan kami, para psikolog, seperti pendeta mereka. Mereka mencari kami, membawa permasalahan-permasalahan mereka kepada kami, dan berharap kami menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka seperti para pendeta mereka. Maka kami ini para pendeta-pendeta sekuler. Saya kaget loh membaca kalimat itu. Berarti sebelum zaman psikologi ngetop, orang-orang dulu perginya ke pendeta. Dan kalau saudara membaca karya-karya pendeta zaman dulu, mereka sangat mendalam memeriksa hati mereka. Sehingga hal seperti itu bukan hal yang asing bagi mereka. Apa yang saya sampaikan ini misalnya. Bukan hal asing bagi mereka. Tetapi semenjak munculnya Sigmund Freud dan teman-temannya, dan Carl Jung menulis, mulai terjadi pergeseran. Akhirnya orang tidak lagi membawa kesulitannya untuk diselesaikan dengan firman Tuhan, tapi dibawa pergi ke psikolog. Nanti saudara bisa lihat tuh pergeserannya itu. Dan semenjak itu bahkan para pendeta mengatakan kalau ada jemaatnya bermasalah, mereka tidak mau repot, langsung lempar ke psikolog. Saudara harusnya kan bisa begini, apalagi kalau psikolognya Kristen ya, takut akan Tuhan. Kan kita bisa kerjasama. Psikolog pasti juga akan nanya begini loh, misalnya gini, support sistemnya mana?
Iya kan? Kalau nggak ada support systemnya nggak bisa. Gereja support system. Harusnya bisa begitu. Biblical counselor bisa misalnya konseling mendampingi dokter yang misalnya menterapi seseorang, kita bisa support. Kita bisa menjadi support system yang baik. Tapi akhirnya sekarang yang terjadi adalah gereja menyerahkan semuanya kepada psikolog dan gereja setuju, kita nggak bisa mampu. Itu loh hamba-hamba Tuhan. Termasuk teman-teman saya, ada kok yang bilang udahlah kita nggak usah pusing-pusing, lempar aja semua ke psikolog gitu. Ngapain kita ngurusin jemaat gila gitu. Saya percaya nggak begitu loh. Saya tahu saya ada batas, tapi sebisa mungkin mendampingi jemaat, saya akan dampingin jemaat. Karena itu yang dilakukan oleh Paulus. Tidak tahukah engkau bahwa kami siang dan malam bersuka cita bersama dengan kamu, menangis bersama dengan kamu. Saya dari rumah ke rumah menasehati kamu dengan cucuran air mata. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul. Gembalakanlah dirimu, jagalah dirimu baik-baik, dan jagalah kawanan domba Allah. Sebab itulah yang dinyatakan Roh Kudus kepada kita. Ya, nah jadi menurut saya kita juga harus menyatakan ya, meskipun kita minoritas dan pasti akan dibully sama dunia. Tapi gereja paling tidak memulai menunjukkan ini loh, cara kita melihat permasalahan berbeda dengan dunia. Oke, mungkin sampai di sini hari ini. Mungkin nanti kita akan ada seri khotbah ya mengenai lebih mendetail mengenai hati. Saya akan rencana bawakan habis seri Ruth ini bicara mengenai Flavel. Flavel itu saya akan mulai dengan Christ knocking the door, itu saya mungkin akan khotbah beberapa seri. Lalu kemudian keep your heart, jagalah hatimu, itu berapa seri. Lalu kemudian setelah itu baru bicara mengenai unmasking idol of your heart. Itu saya harap menjadi sesuatu yang saya wariskan untuk Gary Kartajaya, bisa lebih tuntas lagi memahami urusan hati, dari bagaimana Kristus mengetuk pintu hati, sampai tugas memelihara hati, sampai kemudian bagaimana menyikap berhala dan mengembalikan hati kepada Tuhan. Harap itu menjadi satu seri yang memperlengkapi dan mendandani, mempercantik hati dari jemaat Tuhan di sini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ada begitu banyak hal yang kami bisa dapatkan dari kitab suci, dan hari ini kami belajar mengenai antropologi, kami mempelajari mengenai psikologi dari kitab suci. Bagaimana kami belajar dari Tuhan lewat hamba-Mu Yehezkiel dan lewat hamba-Mu Paulus, melihat bagaimana hati manusia, khususnya psikologi manusia sudah jatuh dalam dosa. Kami menggantikan Allah dengan berhala, dan dari situ muncullah berbagai macam permasalahan. Dan tolong kami melihat hidup kami kembali kepada Tuhan dan mengembalikan hati kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena begitu slippery, begitu licin, tolong kami senantiasa untuk ada di jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.